seluruh Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Bapak Edi Supratman MKom selaku Kepala Unit Karir dan Alumni Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Dr. Rizky Amelia MASI selaku Manajer Kerjasama dan Internasional Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Direktur, Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen Universitas Bina Dharma. Dan yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan seluruh perusahaan yang telah hadir di acara Job Fair UBD kita pada pagi hari ini. Dan tentunya tak lupa saya juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati seluruh tamu undangan, instansi dan pelaku dunia industri dan usaha serta calon tenaga kerja di wilayah Sumatera Selatan. Baik, sebelum saya lanjut, saya izin terlebih dahulu Bapak Ibu para hadirin untuk berpantun agar kita lebih semangat pada hari ini. Kepada Ibu Rektor saya izin untuk berpantun dulu Ibu. Badan kekar umurnya tua, kura-kura jalannya lambat. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara Second Job Fair Universitas Bina Dharma tahun 2024. Para hadirin yang saya hormati, kegiatan ini diselenggarakan di kampus Universitas Bina Dharma, yaitu tepatnya di Gedung Bukhari Rahman II Universitas Bina Dharma. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 19 Oktober tahun 2024. Sebelumnya para hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Vina, saya adalah MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Para hadirin yang saya hormati, kegiatan Job Fair Bursa Kerja ini merupakan acara yang diselenggarakan untuk kedua kalinya di Universitas Bina Dharma dengan tujuan memberikan kesempatan bagi para alumni untuk lebih mendalami mengenai dunia kerja serta sebagai sarana dalam pengembangan karir alumni. Tahun ini, Job Fair Universitas Bina Dharma hadir dengan nuansa terbaru dan tentunya acara ini dapat terlaksana berkat kerjasama dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang sudah bersedia mendukung acara kita pada pagi hari ini. Dan tentunya beberapa sponsor yang turut ambil bagian dalam membantu kegiatan kita pada pagi hari ini. Antara lain yaitu vendor Indosat, Agrodana Future, Bank Mandiri, PT Rifan Financindo, dan juga Bank Sumsel Bubble. Para hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara pembukaan kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Para hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, agar acara berlangsung lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah kata sambutan yang akan diberikan oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Maka dari itu kami persilakan yang kami hormati Ibu Profesor Sunda Ariana MPDMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Bapak Dedi SEMM, yang alhamdulillah beliau juga adalah alumni Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati tim rekrutmen PT PKSS. Kemudian di sini juga hadir Kepala Cabang Bank Mandiri Bu Moli, kemudian hadir juga dari Tokyo Marine, dan tentu saja beberapa mitra kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati rekan kerja Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Ibu Yanti. Kemudian tentu saja yang sangat saya cintai, anak-anakku semua, calon alumni Universitas Bina Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa bertemu di kampus Universitas Bina Dharma dalam rangka job fair. Dan alhamdulillah pada hari ini mitra yang hadir di pertemuan ini cukup banyak. Tadi saya terinfokan mulanya hanya 22, tetapi kemudian ternyata bertambah ada 6 mitra kerjasama dalam bentuk job fair. Itu menjadi 28 berarti total semuanya, dan ini menunjukkan indikasi yang baik di mana Universitas Bina Dharma mempunyai keinginan untuk membuka peluang bagi anak-anak kami untuk bisa menunjukkan kemampuannya pada mitra-mitra kerjasama yang hadir pada hari ini. Jadi izin kalau boleh menginformasikan, Universitas Bina Dharma itu yang pertama adalah tentu saja kami melengkapi hard skill melalui proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak kami mahasiswa. Tapi selain itu kami juga melengkapi anak-anak kami soft skill, di mana kita tahu bahwa kecerdasan intelektual atau intellectual quotients itu hanya berperan 20% pada kesuksesan. Ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dimiliki oleh anak-anak. Selain spiritual quotient juga ada emotional quotient, di mana kecerdasan emotional quotient ini juga perlu dimiliki oleh anak-anak kami. Jadi kami juga melengkapi anak-anak kami juga dengan kecerdasan-kecerdasan emotional quotient. Selain itu ada satu lagi kecerdasan yang juga saat ini sepertinya harus dikuatkan, advisory quotient atau kecerdasan ketahan malangan. Bahasa Palembangnya mesti tahan banting. Fighting spiritnya harus kuat, karena nggak boleh terdengar bahwa mahasiswa Bina Dharma itu generasi strawberry.
lulusan Universitas Bina Dharma harus punya fighting spirit yang kuat. Kecerdasan ketahan malangannya harus kuat. Kalau baru ditolak sekali, enggak apa-apa. Terus lagi karena Universitas Bina Dharma punya pride. Sekarang saya mau cek ombak. Ada yang tahu apa itu pride? Aduh. Pride itu adalah budaya mutu yang ada di Universitas Bina Dharma, di mana P-nya itu adalah persisten atau tangguh. Jadi budaya tangguh ini adalah budaya yang kami coba tanamkan ke anak-anak kami. Kemudian R-nya itu adalah responsif. Kami ingin bawa anak-anak kami ini menjadi orang-orang yang responsif. Dia harus cepat respon terhadap perubahan apapun. Karena kita tahu perubahan itu pasti terjadi. Bukan yang terkuat, bukan yang terbesar yang akan bertahan. Tetapi yang paling cepat merespons keadaan itulah yang akan menjadi orang-orang yang sukses. Kita kenal Nokia, kemana Nokia sekarang? Itu karena tidak cepat respon terhadap kondisi atau perubahan keadaan. Jadi R-nya itu adalah responsif. I-nya itu adalah inovatif. Sebetulnya ini saya agak sedih nih berdiri di sini. Pride itu kan ada di apa itu? Di tiap gedung, dan itu adalah menjadi budaya mutu Universitas Bina Dharma. Ini saya nggak tahu malu-malu atau gimana nih. Dan I-nya itu adalah inovatif. Kami ingin mahasiswa Universitas Bina Dharma menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Jadi orang-orang kreatif itu biasanya inovatif, menjadi pionir terhadap hal-hal yang terbaru apapun. Sesuatu yang baru itu pasti akan dicari, jadi harus inovatif. Kemudian D adalah disiplin, dan ini kita coba bangun budaya disiplin. Kemudian yang terakhir adalah E, excellent. Selalu mengupayakan atau memberikan yang terbaik. Dan ini adalah budaya mutu yang kami coba bangun, dan semoga anak-anak kami bisa menunjukkan apa yang sudah kami lengkapi pada anak-anak kami, pada mitra-mitra kerja yang hadir pada hari ini. Jadi saya tadi sudah dititip jangan panjang-panjang Bu katanya, karena acaranya cukup padat. Kalau tadi MC sudah membukanya dengan pantun, saya juga akan mengakhiri sambutan saya dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin untuk tetap berdiri di tempat, izin untuk membuka acara secara resmi, Ibu, acara second UBD Job Fair kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Ibu. Izin Pak Kepala Dinas, Pak Dedi, temani saya Pak. Boleh kami persilakan Bapak Edi. Izin Pak, mohon untuk membuka acara ini. Sebuah kehormatan bagi kami selaku alumni Bina Dharma juga ya, membuka acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bukan untuk adik-adik yang hadir saja di sini, tetapi untuk Kota Palembang dan tercinta, untuk Indonesia Raya yang kita cintai ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Sikar atau Job Fair UBD yang kedua dengan resmi kami buka. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi dan juga Ibu Sunda Ariana atas kata sambutannya pada pagi hari ini. Baik, para hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah penandatanganan MOU antara Universitas Bina Dharma dengan PT Tokyo Marine. Baik, kami persilakan kepada para instansi
Dan untuk maju ke depan untuk penandatanganan MOU, dan kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Universitas Bina Dharma untuk maju ke depan. Baik, kami panggilkan kepada Bapak Nofri untuk maju ke depan, Bapak. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak untuk kita dokumentasi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Bisa dipegang ininya, berkas. Dan juga kami persilakan kepada Ibu Sunda selaku Rektor dan juga Bapak Dedi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang untuk ikut mendampingi MOU kita kepada hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami silakan untuk duduk kembali. Dan juga selanjutnya adalah penandatanganan MOU dari Universitas Bina Dharma dan juga PT Pos Indonesia. Kami persilakan kepada perwakilan dari PT Pos Indonesia. Dan juga kami persilakan untuk maju ke depan kepada Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM selaku Rektor Universitas Bina Dharma.
boleh sambil bersalaman Bapak Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dan juga pemberian cindera mata. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mengundang kepada perwakilan dari Tokyo Marine untuk maju ke depan. Bapak, kita foto dokumentasi terlebih dahulu, kita foto bersama. Kami undang juga Ibu Yanti untuk maju ke depan. Kepada Bapak Dedi, kami persilakan Bapak yang terhormat untuk maju ke depan. Boleh Ibu, nggak apa-apa, mewakili juga. Kami undang untuk maju ke depan, kita foto bersama terlebih dahulu. UBD-nya Ibu, boleh kami persilakan Bapak dan Ibu. Iya, betul. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak dan Ibu. Baik para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pemberian penghargaan berupa sertifikat kepada seluruh instansi dan judika yang terlibat dalam kegiatan Job Fair kali ini. Kami mohon kesediaannya kepada Ibu Profesor Sunda Ariana MPDMM selaku Rektor Universitas Bina Dharma secara langsung memberikan sertifikat kepada para instansi dan pelaku dunia usaha serta industri. Baik, kami persilakan kepada para perwakilan pelaku industri ataupun perusahaan yang sudah hadir pada kegiatan Job Fair Universitas Bina Dharma kali ini. Kami undang untuk maju ke depan Bapak dan Ibu. Kami persilakan. Baik, untuk instansi atau pelaku usaha serta industri yang pada hari ini hadir di acara Job Fair Universitas Bina Dharma kita antara lain adalah PT Pegadaian, Indosat, IM3, PT Tokyo Marine, PT Swarpo Internasional, PT Rifan Financindo, PT Pos Indonesia, Swakarya Insan Mandiri Group, Indosat Oredo Hudson, Agrodana Pictures, Bank Mandiri, Hawara, PKSS, Bank Syariah, Dinas Ketenagakerjaan Palembang, Produk Digital, Marketing, Asri Terapi Center BSD, PT Intrias Mandiri Sejati, PT Bino Mitra Sejati, PT Vita Farm, dan juga seluruh perusahaan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kami mengundang kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk maju ke depan perwakilan dari seluruh instansi dan juga perusahaan yang hadir pada hari ini.
Baik, boleh kita berikan tepuk tangan para hadirin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, seluruh perwakilan dari instansi dan juga perusahaan yang pada hari ini ikut bergabung dalam acara Job Fair Universitas Bina Dharma kita pada hari ini. Baik para hadirin yang saya hormati, tidak lengkap ya apabila kita tidak mendengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang kepada yang terhormat Bapak Redian Dedi Umbin SEMM, kami persilakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Ibu Sunda sepertinya mahasiswa di belakang ini belum pada sarapan. Siapa yang belum sarapan? Lain kali kalau nak pergi sarapan dulu. Terima kasih sudah kami diberikan kesempatan pada pagi hari yang luar biasa ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang telah memberikan support ya, stakeholder Bina Dharma, baik dari perbankan, kemudian dari BUMN ada PT POS, kemudian dari perusahaan-perusahaan lainnya, termasuk juga yang dari Jepang ya tadi ya, lembaga pendidikan apa ya tadi, First Study. Ini sebuah hal yang luar biasa bagi kami, karena kami merasakan bahwa Kota Palembang ini punya daya magnet yang luar biasa Bapak Ibu. Sebagai informasi, PAD atau pendapatan asli daerah tertinggi itu dari jasa dan perhotelan. Jasa ini kalau kita lihat lagi turunannya adalah dari kuliner. Tapi kalau kita turunkan lagi, kuliner ini cuma dibagi dua yang paling banyak, dari pempek sama makan pindang. Nah, siapa yang ke Palembang tidak makan pindang, tidak makan pempek, berarti belum ke Palembang. Banyak kawan-kawan kita begitu turun dari pesawat cari pindang dulu. Memang di setelnya pagi lapar-lapar kenian. Kemudian sore makan pempek, malam makan martabak. Tidak ketemu nasi pokoknya. Itu baik. Terus tiap hari. Nah itulah kenapa. Dan kami melihat ada juga peran UMKM di sini. Kalau perusahaan oke lah ya. Mereka memang supportnya sudah luar biasa. Peran UMKM, pempek itu ya. Kami dapat bukan satu kawasan, satu usaha saja, dia bisa sampai 1,5 ton setiap hari untuk ikan kabusnya saja Bapak Ibu. Ini luar biasa, ya. Ada yang punya pendapatan sampai 15 juta satu hari. Ini UMKM, kan luar biasa sekali. Ini kekuatan ekonomi masyarakat dan ini yang harusnya nanti kita coba bedah. Yang adik-adik juga harus pikirkan bahwa perguruan tinggi ini kalau dulu kata istilahnya bukan menara gading, bukan suatu hal yang luar biasa. Masih banyak yang harus kita lakukan. Hari ini Bina Dharma dengan Ibu Sunda pimpin sudah mengadakan job fair. Ini salah satu jendela kecil. Kita melihat dunia luar. Bahwa kita tidak hanya berdiri di sini. Taman kuliah, wisuda, hore-hore, putu-putu. Wah, Bapak Ibu, orang tua yang datang dari kampung, kemudian kebetulan di sini, sangat berharap. Dan tidak mungkin kita nak balik ke dusun lagi. Rata-rata, hampir 100%, ke Palembang atau ke Jakarta. Atau satu lagi, ke luar negeri. Nah inilah pilihannya. Kalau kita balik lagi ke kampung, bukan kita tidak cinta kampung, biarlah orang kampung membangun kampung kita. Tapi kita harus lebih maju lagi. Ini harapan kami. Kemudian dengan bertambahnya kepengetahuan, dengan bertambahnya kemampuan, kita harus bisa menolong orang lain. Kita jangan jadi beban, kita harus bisa mengajak kawan-kawan yang lain. Itulah namanya manusia yang bermanfaat. Dan manusia yang paling paling mulia itu ada orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi, kami tidak akan banyak
mengucapkan kata sambutan ini. Terima kasih yang luar biasa kepada Bina Dharma, kepada stakeholder yang hadir di sini. Hari ini kita sudah mengadakan job fair, ini tahun kedua. Tahun kedua kami yakin akan lebih luar biasa lagi, dan kita akan membuka jendela yang lebih besar lagi. Dan pintu kami harapkan ada pintu gerbang Bu yang besar sekali. Ini adalah jendela kecil dan sesuatu yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi atas kata sambutannya. Baik para hadirin yang saya hormati, tidak lengkap ya kalau kita pada hari ini tidak mendengarkan berbagai macam materi ya dari para instansi ataupun perusahaan yang kita undang ataupun yang ada di acara job fair kita pada pagi hari ini. Maka dari itu saatnya ini adalah untuk penyampaian materi untuk bisa disimak ya kepada para hadirin yang mungkin nantinya akan memberikan CV kepada perusahaan-perusahaan yang hadir pada acara job fair pada pagi hari ini. Nah baik, kita langsung saja. Tadi kan kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dedi. Nah sekarang tidak lengkap ya kalau kita tidak mendengarkan materi. Materi ini pasti akan sangat berguna sekali bagi kita yang ada di sini. Baik, kita sambut kepada Bapak Redian Dedi Unit SEMM selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang untuk bisa menyampaikan materinya terlebih dahulu. Baik, kami persilakan Bapak yang terhormat kepada Bapak Dedi untuk maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sunda 5 kali aku sudah maju. Mungkin review dikit ya untuk panitia. Seperti, tidak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Kami juga pernah jadi mahasiswa. Pembagian yang seperti itu mungkin di akhir nanti, karena enggak apa namanya, biar enggak mengganggu acara. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan mungkin kan. Langsung dilanjutkan materi. Biar sepertinya tidak apa, maju mundur cantik ya. Kami awali dengan pantun dulu ya. Cakep belum? Semenjak Yai Najib jualan ketan, Cek Siti semakin glamor. Dak kate yang ajaib, dak kate yang instan. Stay healthy to fight more. Ini kami mencoba melihat perspektif tentang ketenagakerjaan di Kota Palembang. Dan bisa juga sambil sharing ya Bu ya. Mohon izin panitia, berapa jam kami? Baik Bapak izin 15 menit saja. Oh 15 menit. Iya. Kalau 15 menit kita skip aja nih. Oke lanjut. Nah, ini angkatan kerja di Kota Palembang. Mudah-mudahan udah bosan ya begini. Ini bukan angkatan kerja, jadi perempuan laki-laki. Jadi jumlah kita ini baik ada ini ya, enggak ada. Di itu Pak Hasan, coba di tas saya. Ini laki-laki dan perempuan, ini data BPS ya. Lanjut. Kok terima kasih. Terus atas dulu. Sebelumnya ada. Udah, ini yang pertama ya. Nah ini angkatan kerja kita di tahun 2023, karena sebenarnya nanti di tahun 2024 ini akan keluar lagi BRS atau berita resmi dari statistik ya untuk yang tahun 2024. Ini pengangguran kita masih di angka totalnya 64.000. Itu yang terdata oleh BPS. Yang tidak terdata oleh BPS kami yakin kali-kalinya berapa. Masih banyak lagi. Lanjut. Nah ini tingkat pengangguran terbuka kita secara nasional sekarang sudah 5, di Palembang 7,49. 7,49 ini kalau secara jumlah tadi 64.000. Nah, kenapa Palembang tinggi? Nah, Palembang tinggi ini penyumbangnya adalah tadi yang kami katakan,
adik-adik, kawan-kawan kita yang lain sudah tamat sekolah, tidak mau pulang lagi. Ya. Dan coba bertahan, apapun harus kita lakukan. Itu salah satu penyumbang. Kemudian sisa COVID kemarin, dan lain sebagainya. Yang PHK, kita ini banyak sumber daya. Kami diskusi tadi. Perusahaan akan meminta syarat lowongan, berpenampilan menarik, ya, sanggup bekerja keras, sanggup bekerja di bawah tekanan, gaji di bawah UMR, pajak segala gawe, pokoknya akhirnya yang terjadi apa? Ya kita katakan generasi Z, generasi strawberry itu lemah. Padahal kami tidak sepakat dengan itu. Generasi strawberry itu dengan satu orang bisa melakukan 5 kegiatan. Sudah biasa itu. Dia yang ngetik, dia yang ngantar surat, dia yang membuat putusan, dia yang bikin harga. Itu sudah biasa. Ya. Dan dianya sanggup bekerja 3 kali lebih keras dari generasi kami baby boomer ini. Tapi itulah, karena kemampuan mereka yang luar biasa dengan skill yang bagus, tapi apa yang didapat itu lebih sedikit dari yang mereka harapkan. Kami sudah ngobrol dengan kawan-kawan beberapa profesor dari Korea dan dari Jepang juga. Kita itu memang banyak, lowongan kerja banyak. Tetapi lowongan kerja ini, ya apa boleh buat? Jawabannya, daripada tidak. Sepakat tak gitu? Iya, di perbankan bukan enak. Ya, Bu Moli? Di perbankan itu kan lebih besar. Target, na'udzubillah min zalik. Rasanya bukan target manusia, malaikat beda sanggup. Iya kan Bu? Iya. Di perguruan tinggi, bukan Ibu Sunda tidak pusing. Berapa mahasiswa kita sudah daftar? Berapa sekarang ini? Berapa yang tidak tamat? Target. Kita dikerja. Karena perubahan itu cepat. Digitalisasi itu, kalau uang hitung 1, 2, 3 sekarang ya, sudah berubah. Dunia cepat sekali berubah. Lanjut. Ini 7,49. Kita harus sudah 5, mudah-mudahan turun lagi. Nah ini, angkatan kerja yang tertinggi itu didominasi pengangguran oleh SMA kejuruan sama diploma 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, diploma 3 sama universitas sudah menyumbang 11.000, itu 2023. Kami dapat informasi kemarin, Politeknik Unsri sudah 3.000, SMK itu, Bapak Ibu 1 tahun SMK ya di Kota Palembang, 13.000 menamatkan. Bayangkan, dari Ibu Sunda tadi, tahun ini hampir 700 Pak. Nah, bayangkan, dengan mangkok yang kesempatan kecil, berebut, bayangkan berebut nak cari kesempatan di situ. Nah inilah, kalian harus punya nilai tambah, nggak bisa. 2030, 2040, bonus demografi itu nggak bisa cuma dilewati demikian saja. Kita harus punya nilai tambah. Lanjut, 15 menit dikit nih, kami minta tambah lah Bu ya. Lanjut. Nah ini secara apa namanya grafik, itu SMA umum, SMA kejuruan, diploma 3, universitas. Kita penyumbang juga. Lanjut. Nah ini angkatan kerja lulusan perguruan tinggi tahun 2023. Memang secara persentase bekerja 93,95%. Tetapi mereka ini bekerja mungkin belum sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan sertifikat. Lanjut. Nah ini ada beberapa penyebab pengangguran, bonus demografi 39 apa namanya 30,90%, 65 juta bukan angkatan kerja ya yang tidak bekerja menurut COVID kemarin, masih ada terdampak COVID. Dan ini revolusi industri ada 27 nanti 33 juta pekerjaan hilang, 27,46 pekerjaan lahir. Pekerjaan lahir inilah yang akan kita sambut. Bagaimana menyambut pekerjaan yang akan lahir ini? Kita harus bisa jadi dukun. Betul. Kita harus jadi ahli. Kita harus jadi bisa segalanya Pak.
Kita harus bisa memforecast, bukan cuma memforecast, kita bisa harus melihat apa yang terjadi. Jualan skincare cepet kayo, ya kan? Yang terjadi sekarang kan semuanya nanti akan berbasis digital. Jualan rumah, jualan apa baik sekarang berbasis digital. Jualan peti berbasis digital sekarang. Jualan pecel lele berbasis digital. Tidak ada lagi sekarang kalau tidak. Digitalisasi itu merupakan percepatan industri. Ada satu ahli yang mengatakan bahwa kemajuan Indonesia ini diwarnai ada 2 percepatan. Pertama digitalisasi, kedua transportasi motor. Dulu wong antar Shopee tidak sampai pacak ke gunung, ya, sampai di kantor kecamatan. Sekarang sampai ke gunung, sampai ke hutan-hutan. Saronian kata tukang Shopee ini nganter, ya. Nganter cuman bandu sampai sana. Tapi itu harus dilakukan dan mereka dibayar. Lanjut. Nah, ini perusahaan Indonesia sudah mencari karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Kami singgung tadi digital. Jadi digitalisasi itu wajib. Jangan digitalisasi itu cuma untuk judi online. Depo dulu kecil-kecilan wae. Adik-adik, kami sampaikan, menurut data PPATK 2023 itu 3.500 triliun transaksi di judi online itu, dan itu nonsen, tidak katik yang menang. Sedangkan anggaran negara Republik Indonesia ini cuma 4.000 triliun. Di 2024 ini akan terjadi ledakan sampai 9.000 triliun. Duit yang sio-sio. Dan korbannya sudah banyak. Pernah tahu kan? Poluan yang membakar polisi, suaminya? Yang bunuh diri sekeluarga. Itu contoh baik apa contoh jelek? Contoh jelek. Itu contoh baik untuk kita, contoh jelek untuk yang lain. Berarti jangan coba-coba judi online tuh. Karena menurut penelitian, ketika seorang sudah melaksanakan judi online ini, dia sudah berada pada dunia lain, tidak pada dunia yang real. Ngeri judi online itu. Bahkan terindikasi dari mohon maaf kami lupa angkanya, sekitar 3.500 atau 3.000-an anggota DPR itu 2.000 lebih itu sudah judi online. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Jangan ya adik ya, jangan. Ya. Nah, ini ada angka ini, kemampuan implementasinya 56, kemampuan yang dimiliki terlalu umum 50%, pengalaman yang belum memadai sampai kepada yang lainnya. Ini data ini nantilah kami bagi. Jadi secara umum tingkat kesulitan ini adalah seberapa penting kemampuan digitalisasi ini. Sampai sekarang pentingnya digitalisasi itu, rekrutmen itu pun ya, tanyakanlah di perusahaan-perusahaan besar. Yang dilihat uang dimasukkan, ada anak-anak ini tersangkut dengan judi online. Kalau sudah selesai, tidak mungkin diterima oleh HR. Jadi kita punya jejak digital itu hati-hati. Ngapalah aku tidak terima, neraptar sano tidak terima, masuk BUMN ini tidak terima. Mereka punya mesin searchingnya gampang. Kalau sudah pernah ada transaksi di judi online, ya selesai, tidak mungkin diterima. Ini salah satu moral yang harus kita pelajari. Hati-hati ya dek ya, jangan ya dek ya. Oke, lanjut. Nah, terjadi miss and match di pasar kerja. Terjadi ketika seorang bekerja tidak sesuai dengan level pendidikan, misalnya seorang sarjana mengerjakan yang lulusan SMA daripada tidak tadi kan. Ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan, misalnya lulusan sarjana teknik mesin bekerja sebagai manajer keuangan. Ada contohnya. Ya. Lulusan teknik sipil tapi bekerja di bank. Tapi dengan gaji yang lumayan, ya sudahlah bertahan wela daripada tidak. Jadi 5 tahun
kita ngitung, bikin gambar, ati gunanya. Yang dilakukan paling dasar 5C itu Bu ya. Nah, kolek apa namanya 5C 1H ya Bu ya, yang jadi tingkat kepercayaan harus kita lakukan, dan kehati-hatian di dunia perbankan itu sangat luar biasa. Kita punya kemampuan bayar pun belum tentu, jaminan belum tentu, karakter bisa menentukan, karakter itu bisa merubah segalanya. Aku punya jaminan, wah yang jamin Pak Erick Thohir, ada mungkin lah barang ini macet, walaupun jaminannya apa namanya tidak memenuhi, dianya punya riwayat kolek di beberapa bank. Kalau kata Pak Thohir cair ya Bu ya. Nah ini, itulah dunia ya. Kami pernah punya pengalaman, ada satu perusahaan yang memang dibangkrutkan supaya nanti tidak mau membayar karyawannya. Jadi dipilotkan, ya. Sudah dipilotkan, keluar keputusan pilot, jadi mereka tidak bisa bayar itu. Nanti dibayar setelah perusahaan itu dijual. Yang jahatnya, memang sudah diskenario untuk dipilotkan. Grup mereka sendiri yang membelinya. Nanti grup ini membelinya dibiayai lagi oleh bank yang lain. Itu dunia tipu-tipu lah. Belum lagi kita nanti bercerita tentang apa namanya money laundering. Kembali ke judi online itu tadi, dia kembali ke Indonesia uang itu tadi dengan money laundering, investasi, bikin kebun, bikin apa namanya pabrik skincare tadi, bikin tambang, yang entah berantah izinnya macam mana, bikin hotel, ya sekedar untuk cuci. Nah ini yang adik-adik juga harus paham, ketika adik-adik nanti melamar sebuah pekerjaan, ya penting bagi adik-adik juga, bahwa adik-adik harus tahu, itu perusahaan apa sih, bagaimana grupnya, adik-adik harus tahu riwayatnya juga. Kemudian kami juga menyampaikan, sekarang banyak tawaran ke luar negeri, hati-hati. Kami sampaikan ini karena ada TPPO sekarang, tindak pidana penjualan orang. Yang jelas-jelas ini orang yang dijualkan. Masuk di beberapa kasus di kami, ya, mereka diiming-imingi bekerja di luar negeri, bahkan dikasih duit dulu Bu, Bapak Ibu, dikasih duit dulu ya adik-adik ya. Udahlah pokoknya kau aman lah berangkat, ini duit berangkat. Kayak di sana gajinya sekian belas juta, sekian puluh juta. Rupanya mereka dipekerjakan di Kamboja. Kalau tidak mencapai target, ya, potong ginjal. Kasusnya ada tuh di Palembang ini, banyak tertipu tuh. Makanya kalau kalian nanti ingin bekerja ke luar negeri atau pekerjaan, tolong konfirmasikan ke Dinas Tenaga Kerja. Alhamdulillah Dinas Tenaga Kerja nanti akan memverifikasi dan tidak ada biaya satu rupiah pun kalau ke Dinas Tenaga Kerja atas semua pelayanan kami. Itu penting ya, sampaikan juga dengan keluarga. Banyak, kemarin sampai nangis-nangis wong tuanya. Pak, kalau besok anak kami tidak kami kirimin duit senilai 40 juta, maka dia akan segera diambil ginjalnya. Karena dia hanya bekerja di Kamboja itu, ditempatkan di judi online itu, dia tidak bisa mencapai target. Nah ini hati-hati, banyak ini, di Palembang ada beberapa kasus. Juga di tempat, kalau kita bekerja di tempat lain di luar negeri. Tolong konfirmasikan kami punya data, dan data kami bisa kami konekkan ke Kementerian Tenaga Kerjaan dan BP3MI. Lanjut. Nah habis, belum, langkah konkret, oke? Nah ini kami sampaikan tadi, di tahun 2022 ke 2023 ini turun 0,71% atau senilai 5.000 hampir 8.000 ya, 5.000 lebih, 5.829 jiwa. Ini kata BPS, bukan kata kami. Buktinya Pak masih banyak pengangguran, ya memang banyak masih pengangguran tuh, tapi yang bekerja juga banyak. Oke, lanjut. Nah kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi pelatihan ini biayanya tinggi.
Untuk satu kelas pelatihan selama 2 bulan kami membutuhkan 120 juta rupiah. Yang dilatih cuma sedikit sekali, cuma 16 orang. Macam mana lah kesempatan peliknya sekarang kami harus mengatasi pengangguran. Kami sampaikan kepada adik-adik, kalau cuma selesai di perguruan tinggi kita punya sertifikat, kita harus punya nilai tambah. Minimal kita punya kemampuan bahasa, 2 bahasa. Kemudian kita mengerti tentang digitalisasi. Minimal itu syarat itu. Kemudian ada kesempatan, ada namanya job seeker yang di luar negeri itu juga. 2023 kami mencatat ada lebih dari 3 juta, 4 juta lowongan kerja ke luar negeri. Dengan kondisi yang sama di Asia Pasifik, Jepang, Taiwan, ada Singapura, ada Korea, itu sebenarnya banyak lowongan kerjanya. Ada di Australia, ada di Amerika. Tapi kita tidak tahu macam mana nak nggapai itu. Nah, ini perlu perannya stakeholder di sini hari ini. Kawan-kawan dari Jepang, kawan-kawan dari perusahaan. Ini perlunya kawan-kawan itu. Mereka lah yang memberikan jalan. Tetapi tidak serta-merta kita ngelamar langsung diterima. Tidak, bukan semudah itu. Kita akan dilatih lagi, dididik lagi, dan ini perlu biaya. Nah, biasanya, ya, ini dalam kutip, biasanya biaya itu nanti akan dibebankan setelah kita bekerja. Potong gaji lah, kata kita dulu. Dan ini juga hati-hati juga, siapa yang membiayai ini dan kita akan bekerja di mana. Nah, tolong konfirmasi ke kami lagi yang demikian-demikian, supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga mengadakan pelatihan untuk ini, alhamdulillah terkait dengan ini sudah banyak juga yang kita kirimkan ke luar negeri, welder segala macam. Lanjut. Nah, kami juga selain pelatihan yang sifatnya bersertifikat, latihan kita bersertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi keterampilan itu. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan di berbasis masyarakat, dan ini juga tidak ada biaya. Kami mengajak masyarakat, utamanya ibu-ibu rumah tangga yang di rumah menunggu suaminya kapan balik, bawa duit dak. Nah, ini kami sentuh juga. Perlu kawan-kawan dari stakeholder lainnya, dari BUMN, BUMD. Mereka sebenarnya punya CSR pendidikan, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Itu berubah kakek, sudah evaluasi, berubah jadi taman baik, berubah untuk tulisan-tulisan, berubah untuk jadi baju kaos. Itu kami pikir kurang bermanfaat. Itu review juga bagi kawan-kawan CSR, bisa kita kerjasamakan. Kami sudah ngajak Pertamina, kami sudah ngajak PT Pusri untuk melakukan pelatihan khusus untuk adik-adik yang tamat sekolah, misalnya jadi operator, jadi lain. Ya kita tidak usah muluk-muluk lah, untuk mencapai jenjang manajer itu ya. Nggak usah yang middle manager lah, itu perlu waktu dan punya pengalaman. Strateginya harus sikut kanan, sikut kiri, harus siap begadang dengan pimpinan, harus siap melaksanakan, dituntut laporan hari ini sampai jam 11, Bapak nak paparan besok jam 12. Itu biasa di dalam dunia sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini terus, ini tingkat pengangguran terbuka sudah kami sampaikan tadi. Kami sudah melakukan job fair juga, 2023 kami melakukan job fair dari 45 perusahaan, ada 1.500 lowongan pekerjaan, jumlah pencari kerja sampai 7.000, kemudian pencari kerja ditempatkan 2.638, dan jumlah pencari yang masih dalam proses penempatan 2.040. Ini tahun 2023. Kemudian jadi selama 2023 itu kami sudah 2 kali melakukan job fair, ada 5.000 lowongan pekerjaan yang kami sampaikan. Tapi apakah ini terpenuhi? Tidak. Beberapa perusahaan mengeluh, misalnya perusahaan perkebunan sawit. Mereka mengeluh, Pak, katanya lemaklah mereka begawe di Malaysia. Padahal gajinya sama, fasilitasnya sama. Karena bergengsi begawe di daerah Banyuasin, di daerah gengsi. Ya.
No, 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 no. Kalau di kebun, kami ini tak ingat AC, bedasi, walaupun gajinya 1.500.000 cuman. Lihatlah kenyataan lah, ya. Lebih baik kita bekerja di luar ruangan, tetapi gaji kita belasan juta. Tapi daripada di luar ruangan bedasi, make up tebel-tebel, behak sepatu tebel-tebel, cuman gajinya 1.500.000. Habis bulan habis, sudah itu berutang lagi. Itu fair, itu kenyataan yang ada sekarang. Lanjut. Nah ini kami juga Anda mengadakan program magang ke Jepang, dan ini kan kita lakukan, kita sudah kerjasama dengan IM Jepang. 2 tahun ini kita sudah mencoba mengirim adik-adik magang SMK, karena lulusan tertinggi itu dari SMK. Kita juga akan mengadakan perluasan ke Korea nantinya, mudah-mudahan doakan. Kita juga akan mengadakan perluasan ke Saudi Arabia. Kemarin ada salah satu stakeholder kami datang ke kantor, Pak, ada lowongan untuk perawat Pak, 100 orang ke Saudi. Oh bagus itu. Bagaimana pembiayaannya? Nanti kita biayai Pak waktu pendidikan. Bulan depan nanti usernya mau datang. Nah yang begitu-begitu yang kami lakukan sekarang, kami tangkap peluang-peluang itu. Sekarang kita jangan cari dalam negeri lah, kita coba buka pikiran kita keluar negeri. Karena 2030-2040 yang kita harapkan, 5 tahun nanti adik-adik bekerja ke luar negeri, balik sudah punya modal, sudah punya cara berpikir secara internasional. Kemudian kita juga sudah punya jaringan yang lebih luas. Kalau kita cuma di Palembang Bay diam, aduh selesai lah di Palembang Bay. Kami alhamdulillah punya pengalaman juga. Sebelum di Dinas Tenaga Kerja, kami pernah di Bapeda selama 1 tahun, pernah bekerja di Inspektorat 9 tahun, kami pernah bekerja di BPKP 20 tahun. Kami keliling Indonesia, kami pernah melakukan audit-audit, baik berbantuan internasional maupun yang nasional. Makanya kami cerita tentang perbankan, cerita tentang pertanian, cerita tentang pelabuhan, kami sedikit banyak memahami. Termasuk kendala-kendala di perguruan tinggi, seperti kami sampaikan Bu Sunda tadi, Bu ya. Memang PR berat kita melakukan upskilling adik-adik ini. Kemampuan hard skillnya, kemampuan soft skillnya, sampai yang disinggung tadi kemampuan soul skillnya. Nah ini harus kita sentuh. Lanjut. Nah terima kasih. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, ya kita beri kesempatan Bu ya, biar tidak penasaran. Bertanya tidak membayar, kalau tidak bertanya kami akan pulang. Nah, ada? Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak hati. Ada yang tanya, Dek? Mumpung kepala dinasnya ada, mungkin bertanya. Ada. Jadi satu lagi tambahan, adik-adik sekalian, ini adalah salah satu resep kita. Adik-adik tahu enggak Korea Selatan? Tahu kan? K-pop tahu K-pop. Tahu K-pop, K-pop. Drakor tahu drakor. Yang ngambil ke kuota itu siapa sebenarnya? K-pop sama drakor kan? Tahu apa yang diekspor utama oleh Korea Selatan? Hah? Musik? Ya, bukan. Yang diekspor utama oleh Korea Selatan itu tahu enggak? Kulit tikus. Saking miskinnya negara tersebut. Korea Selatan sudah sempat hancur, dia diserang oleh Jepang. Jadi revolusi, ini sebelum ke revolusi industri ya, kita cerita tentang Amerika yang bagaimana superpowernya sebelum Perang Dunia Pertama. Mereka menciptakan mesin-mesin itu untuk tidak rusak. Bayangkan, mereka menciptakan mesin-mesin itu tidak rusak. Ini mati-matian ketika Jepang kalah perang dengan Amerika, disalin oleh Jepang. Sampai mereka menyelundupkan lewat orang yang mati. Dokumen-dokumen itu, orang itu dibelah, dikeluarkan organnya, dimasukkan dokumen-dokumen tentang mesin, tentang segala macam. Dipelajari oleh Jepang, sehingga Jepang bisa menyalin industri Amerika. Apa yang terjadi kalau dulu? Sudahlah mobil Jepang, pencet sedikit peot. Ternyata Jepang dengan menerapkan mereka pelayanan tepat waktu, kualitas ditingkatkan, mereka bisa mengalahkan industri Amerika. Ya, Korea belajar dari situ. Jepang punya tepat waktu, tapi Korea punya satu lagi resep. Korea menganggap tepat waktu adalah terlambat. Bayangkan, tepat waktu adalah terlambat.
Jadi kalau kita cuma tepat waktu, bayar, no, belum. Artinya orang baru, ada istilahnya, orang baru berencana, kita sudah berbuat. Nah, itu. Kenapa Korea bisa macam itu maju? Karena sekarang apa yang menjadi industri yang bakal maju? Dipelajari. Oh, Michael Jackson, oh industri Bollywood, dipelajari oleh mereka. Oh, industri musik. Nah, inilah yang bisa merubah, ada dimensi lain. Kalau kita membaca buku, itu satu dimensi. Kemudian ada musik, ada dua dimensi. Kalau film sudah 4 dimensi. Nah, itu yang dimasukkan di otak kita. Kembali yang ke judi online tuh. Emosi harus terlibat di situ. Drakor, siapa tidak pernah nangis? Ada nonton film drakor? Tidak nangis ya, cuman ketawa-ketawa baik. Itu musik, mati-matian, sudah besar. Ya Allah, langkelolo dulu ya. Senang dengan K-pop. Nah, tapi tidak, itulah yang terjadi. Nah sekarang, ketika Korea sudah maju, ini disinggung tadi, bagaimana Nokia hancur oleh Samsung dari sebuah toko roti yang kecil, ya, mereka sudah bisa bikin industri pesawat sampai sekarang. Bayangkan. Ini sekarang yang dibikin China ini sekarang dibikin produk yang lebih unggul, lebih pintar, lebih murah, tetapi tidak untuk dijual, dibeli untuk dirusak. Supaya apa? Supaya industrinya jalan. Nah, bisnis intelijennya jalan dan lain sebagainya. Ini panjang kalau kita menceritakan. Makanya kami cukupkan dulu ya sampai sini ya, karena tidak katik juga yang bertanya, terpaksa kami nak berpantun lagi. Ya. Berenang-berenang si ikan kakap, beranak pinak di atas air. Sudah banyak saya bercakap, mohon diri sebelum diusir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Dedi atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Tentunya sangat bermanfaat ya para hadirin yang sudah hadir pada hari ini, memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi mengenai pekerjaan yang nantinya bisa kita ambil untuk kedepannya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dedi atas materi yang sudah diberikan. Baik, para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita ke acara talk show ya, mengenai perusahaan-perusahaan ataupun instansi yang hadir pada hari ini. Tentunya banyak sekali pengetahuan, banyak sekali informasi, banyak sekali hal-hal yang mungkin baru teman-teman dengar ya, baru terdengar nih di telinga masing-masing mengenai perusahaan ini. Nah, jadi kita akan mengenal lebih dekat, secara lebih dalam lagi mengenai perusahaan atau instansi yang sudah ada di acara Job Fair Universitas Bina Dharma kita pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, untuk talk show kita panggilkan dari First Study Japanese Language School ya, yang merupakan lembaga kursus dan pencarian kerja di negara Jepang. Baik, kami panggilkan dan kami persilakan kepada Muhammad Faisal selaku staf perwakilan untuk Indonesia dan juga Harumi Tamikawa yaitu staf pengajar untuk Indonesia. Baik, kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin teman-teman nanti yang mau berencana kerja di Jepang, nah, boleh banget untuk disimak, didengarkan informasi yang akan diberikan oleh para kakak-kakak di depan ini ya. Baik, kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Izin waktunya hanya 5 menit ya. Baik, terima kasih. Hai, minasan, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, 私たちは First Study 日本語学校です。 Baik, perkenalkan kami dari First Study Osaka. Kami di sini sebagai staf perwakilan untuk Indonesia. はい、少し私たちの会社について説明しますね。私たちは、そうですね。はい、はい、そうです。
はい。OK です。はい。じゃあ、皆さん、今日、 Baik, sebelumnya untuk Ibu Yanti terima kasih banyak, Ibu Sunda. Untuk Pak Dedi juga terima kasih banyak telah hadir di sini. Ya, はい。じゃあ皆さん、ファーストスタディについて説明していきますね。 Oke, di sini ada mungkin agak kecil ya. Cuman di sini kita untuk visualnya saja. Di sini First Study Japanese Language School itu adalah lembaga perusahaan kami di Osaka, Jepang. はい。これは将来日本で日本語を勉強して自分の夢や可能性を広げたい人にお勧めします。 Baik, di sini mungkin teman-teman untuk lulusan S1 atau D4 misalkan ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya di Jepang, yang ingin melanjutkan kerja di Jepang, inilah adalah informasi atau kesempatan buat teman-teman sekalian di sini ya. Jadi informasi kami di sini memberikan salah satu peluang untuk lanjut studi di Jepang. はい。私たちは日本で働くために必要な N2、N1 を取得してもらう学校です。 Oke, baik, boleh di next. Baik. Nah di sini yang belum mengetahui tentang Jepang, mungkin bahasa Jepang itu ada tingkatan level dari mulai N5 dan juga itu N5 itu paling rendah ya, paling bawah. Dan kemampuan bahasa Jepang level paling tinggi itu adalah N1. Nah di sini sekolah kami membentuk para peserta itu untuk mendapatkan kemampuan bahasa Jepang level N2 dan N1. Itu sekelas komunikasi untuk berbisnis dan untuk bekerja. はい。写真に大阪城があるんですが、ファーストスタディは大阪に2つ学校があります。 Boleh di skip di paling bawah. Yang paling bawah. Slide-nya paling bawah, slide-nya paling ujung banget di bawah. Oke, baik. Nah, stop. Oke. Nah, ini di sini. Ini sekolah kami ini terletak di kota Osaka, Jepang ya. Kota Osaka, Jepang itu adalah kota terbesar kedua setelah Tokyo. Nah, kebetulan kampus kami di sini ada dua. Yang pertama Sentral Osaka di pertengahan kota. Osaka itu seringkali terkenal dengan Osaka Castle ya. Dan kebetulan Osaka Castle ini berdekatan juga dengan kampus kami, hanya 10 menit jalan kaki. はい。で、写真にいろいろな国の学生が写ってるんですが、タイ、ベトナム、インド、チナ、はい、ポーランド、いろいろな国の学生もいるので、いろいろな人たちと一緒に勉強して日本語を学ぶことができます。 Oke, lalu yang bersekolah di tempat kami ini siapa aja sih pesertanya? Bukan hanya orang Indonesia, melainkan dari berbagai negara. Ada yang dari Amerika, Vietnam, China, Vietnam, Filipina ya, Rusia, sekarang Polandia juga sudah masuk. Gitu dari berbagai negara bersekolah bareng. Ini sekolah apa sih sebetulnya? Sekolah bahasa Jepang. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kemampuan atau value agar bisa berkomunikasi secara bisnis atau bekerja di Jepang ya. はい、OK です。じゃあちょっと上に行ってもらって、じゃあお金の話をしましょう。 Oke, baik, kembali ke slide yang ketiga. Mohon maaf. はい、stop. OK です。ありがとうございます。はい。で、ファーストスタディでは、もちろんちょっとお金がかかってしまうので、アルバイトをしながら勉強している学生が多いです。 Karena untuk studi di Jepang itu memerlukan biaya yang cukup tinggi gitu ya, cukup mahal juga gitu ya. Tetapi yang sekolah di Jepang di sana itu diperbolehkan untuk kerja paruh waktu juga. Jadi sekolah sambil bekerja paruh waktu itu diperbolehkan. Tetapi secara ininya sih visa yang akan didapat itu adalah visa pelajar asing. Visa studi ya, bukan visa kerja atau visa magang, bukan. Tetapi melainkan visa studi pelajar asing ya. はい。例えば1ヶ月の学費が5万7千円かかったり、ちょっと初期費用で70万円必要だったりするんですが、ファーストスタディには新聞奨学金ベアシスワコーランがあるので、ぜひその話も聞いてほしいです。 Oke, mungkin di sini untuk biaya apa aja sih yang kemungkinan keluar selama 1 bulan di Jepang untuk studi di Jepang? Yang pertama SPP.
SPP dalam 1 bulan ini kurang lebih di 57.000 yen atau 6 juta rupiah per bulan. Ya. Lalu biaya uang biaya makan per bulannya. Kalau berbicara irit itu nggak ada batasannya. Kita berbicara boros tidak ada batasannya. Kita berbicara irit. Kalau berbicara irit kurang lebih 2 juta sampai 3 juta per bulan. Itu pengeluaran ya. Lalu biaya lainnya apa? Utilitas, listrik, gas, air ya. Seperti itu kurang lebih di 30.000 yen atau 3 juta gitu ya. Jadi pengeluaran per bulan itu 6 juta ditambah 2 juta ditambah 3 juta kurang lebih 10 jutaan lah. Itu pengeluaran per bulan, sangat berat kan ya. Tapi di sini diperbolehkan untuk kerja paruh waktu gitu ya. Diperbolehkan untuk kerja paruh waktu di sana dengan gaji yang tentunya di atas itu. Itu yang pertama. Yang keduanya di sini kami bukan menawarkan, kalau yang saya bilang ini pengeluaran programnya itu reguler, mandiri. Tapi yang akan kami tawarkan di sini adalah beasiswa untuk studi di Jepang, ya. はい、OK です。で、後ほどプログラム説明するんですが、じゃあコースについて。Boleh ke bawah lagi kan? はい、ありがとうございます。はい。 Lanjut lagi, skip lagi. Ke bawah lagi, lalu terus. はい。 Terus. OK です。 Sedikit lagi. Oke, stop. はい、OK です。ファーストスタディには3つコースがありまして、日本の大学に進学したい進学コース、そして将来エンジニアになりたい人のエンジニアのコースと、あと介護ですね、おじいさんおばあさんのお世話をしたい人のコースがあります。 Baik, kami memiliki ada 3 program di sini. Yang pertama itu program untuk melanjutkan ke kuliah atau ke perguruan tinggi ya, untuk lulusan SMA. Lalu untuk lulusan S1 bagaimana? Kalian boleh lanjut ke S2 di sana, kuliah di sana ya, di Jepang. Mau S2 atau S3 ya. Lalu selain itu untuk engineering, untuk kalian lulusan teknik ya. Yang utamanya lulusan teknik. Kalian dengan menggunakan ijazah S1 di sini bisa digunakan untuk bekerja di Jepang. Statusnya bukan magang atau specified skill worker. Ya. Tapi professional worker. Ya. Yang harus kalian ketahui, tetapi dengan persyaratan professional worker, kalian ingin bekerja utuh di sana, itu harus memiliki kemampuan bahasa Jepang yang tadi N1 atau N2 levelnya. Ya. はい、でさっきのプログラム、新聞奨学金のプログラムの話をしたんですが、こちら写真にある通り、自転車やバイクに乗って新聞配達をします。朝早くから新聞を配達して、でファーストスタディで勉強して、また午後から新聞配達をしてもらいます。 Oke, baik. Untuk beasiswa ini gimana sih? Seperti apa sih beasiswanya? Jadi beasiswa ini didapat dari salah satu perusahaan koran terbesar di Jepang. Salah satunya ada perusahaan koran Asahi, ada perusahaan koran Yomiuri, ada perusahaan koran Sankei, ada perusahaan Mainichi. Kami bekerja sama dengan 4 perusahaan koran terbesar di Jepang yang mensupport beasiswa orang asing, gitu ya, seperti itu. Dan lalu kegiatannya apa di sana? Karena kita disupport oleh perusahaan koran, maka dari itu untuk pekerjaan paruh waktu itu diberikan dari perusahaan koran. Sekolah sambil kerja paruhnya di perusahaan koran, gitu ya. はい、OK です。はい。で、このプログラムに参加するには2年間日本語学校で勉強します。でも日本語2年間頑張れば、給料が1ヶ月12万円、13万円ぐらいもらえます。 Oke, di sini beasiswanya, untuk benefit beasiswa apa aja sih? Yang pertama, beasiswa studi selama 2 tahun, itu di cover oleh perusahaan Jepang. Jadi perjanjiannya hanya 2 tahun ya, boleh 1 tahun nggak bisa. Boleh 3 tahun nggak bisa. Karena pelajar asing maksimal hanya 2 tahun saja. Gitu ya, kontraknya hanya 2 tahun saja. Jadi perusahaan koran itu menjamin studi selama 2 tahun, dibiayai oleh perusahaan koran. Selain itu apalagi benefitnya? Gaji sebagai pekerjaan pada waktunya itu sebagai pengantar koran, ya. Jangan berkecil ini ya, jangan berpikir negatif untuk, pekerjaannya menjadi pengantar koran. Di sana tuh nggak terlalu ini kok, nggak terlalu peduli, kerjanya bawahan dan lain-lain. Enggak. Memang walaupun pekerjaannya mengantar koran, itu tidak berat kok, mudah.
hanya mengantar koran, diberikan sepeda juga, inventaris tapi ya, diberikan kendaraan bermotor juga, gitu ya. Kami hanya mengantarkan koran, itu pekerjaannya. Dan gaji per bulannya itu adalah kurang lebih 12 juta per bulan. Itu gaji pada waktu ya, tetapi untuk beasiswanya itu sudah di cover lagi, itu beda lagi. はい、なのでこのプログラムは給料をもらいながら奨学金をもらうのでいつも通常より安く留学することができます。Lalu dengan program ini akan membantu para peserta orang asing untuk dapat mengikuti belajar atau studi di Jepang ya dengan mudah. はい。でプラスこの新聞奨学金2年間頑張れば最後にボーナスがもらえるのでそれも嬉しいですね。Lalu selain itu pun kalau misalkan kalian menyelesaikan program selama 2 tahun itu ada bonus juga gitu ya. 10万円ですね。はい。 Itu untuk bonusnya setelah menyelesaikan program 2 tahun itu kurang lebih 10 juta rupiah, kurang lebih. はい。 Hai. でもただこれ新聞配達なので日本ではおじいちゃんおばあちゃん新聞を読む人が多いので1週間に6日ほとんど毎日働かなければなりません。 Oke, walaupun di sini visanya adalah visa pelajar, hal yang utama adalah sekolah gitu ya. Akan tetapi kan diperbolehkan untuk bekerja paruh waktu. Ini sudah peraturan di Jepang. Maksimal hanya 28 jam kerja saja per minggunya ya. Jadi tidak boleh lebih bekerjanya. Tapi dengan gaji dengan bekerja paruh waktu 28 jam kerja itu gajinya 12 juta per bulan ya. Nah, akan tetapi di sini yang harus diperhatikan di Jepang itu masih budaya membaca korannya itu masih tinggi. Tetapi yang bekerja sebagai mengantar korannya untuk deliverynya itu sedikit. Maka dari itu perusahaan koran sangat antusias untuk memberikan beasiswa kepada orang asing yang ingin bersekolah di Jepang. Tetapi sebagai gantinya harus membantu untuk delivery korannya seperti itu ya kurang lebihnya. はい。でこのプログラムのメリットは奨学金がもらえるので1ヶ月それぞれ会社によって払うものは違うんですが、2万円かかるのとあとは2万円だけで済むのと給料をもらうことができます。そして最後にボーナスがもらえます。そして会社によっては飛行機のチケットももらえるので安く留学できます。 Oke, nah lalu selain itu ada hal yang negatifnya mungkin kekurangan program ini apa sih? Yang pertama, di sini liburnya hanya 1 kali dalam 1 minggu, gitu ya untuk program ini. Jadi teman-teman kegiatannya sekolah, lalu pagi dan sore mengantar koran, gitu ya. Seperti itu. Itu selama 1 minggunya itu kurang lebih setiap hari dan dikasih liburnya cuma 1 hari doang. Itu kekurangan dari program kami. Selain itu kami kan bekerja dengan 4 perusahaan koran ya, tentunya dengan ketentuan yang berbeda. Ada yang memberikan gratis apartemen, ada juga yang tidak. Ada juga yang memberikan tiket pesawat, ada juga yang tidak. Itu bagaimana perusahaannya. Dari keempat perusahaan ini ada salah satu yang memberikan hingga tiket pesawat. Dari keempat perusahaan ini ada juga yang memberikan tempat tinggal selama 2 tahun di sana. Seperti itu ya. Tapi yang jelas untuk pendidikan selama 2 tahun itu di cover oleh perusahaan koran tersebut untuk sekolah bahasa Jepang. はい。なのでアルバイトして勉強してちょっと大変になりますが、もし自分の将来を可能性を広げたい人はぜひ参加してみてください。 Maka dari itu untuk teman-teman untuk lulusan S1 ya, terutama untuk lulusan S1 dan teknik itu adalah kesempatan kalian untuk mendapatkan peluang ini sebetulnya. Kami memberikan informasi ini karena bukan hanya sekolah bahasa Jepang saja selama 2 tahun, tetapi setelah lulus 2 tahun itu kalian akan lanjut kemana? Ya, sesuai mimpi teman-teman di sini, mau lanjut ke S2 kah atau mau lanjut bekerja di Jepang kah sebagai engineering? Nah, di sini bekerja sebagai engineering ini mendapatkan gaji yang berkali-kali lipat tentunya. Ya, dengan kalian memiliki ijazah S1, memiliki kemampuan bahasa Jepang yang setelah sekolah di kami ya. Nah, itu seperti itu. Itu silakan tentukan oleh kalian. Karena di sini kami hanya memberikan jalan saja gitu ya. Karena kami terus terang sudah bekerja sama bermitra dengan Universitas Bina Dharma ya. はい。でこのプログラムは毎年8月に8月9月に面接があって、いろいろなところから募集をもらえるので、
毎年あるので皆さんもぜひ参加してみてください。 Baik, kami di sini membuka peluang program beasiswa studi ke Jepang ini 1 kali dalam 1 tahun, ya. Dan ini kesempatan teman-teman di sini. Kami hanya membuka dalam 1 tahunnya 1 kali ini. Nanti tahun depannya ada nggak sih? Ada lagi. Pokoknya dalam per tahunnya itu 1 kali kita membuka peluang ini, ya. Baik, jadi kalau misalnya ada teman-teman silakan daftarkan, boleh ya. Mungkin inilah secara singkat dari program kami, ya. Jadi kami adalah salah satu sekolah bahasa Jepang yang ada di kota Osaka, Jepang. Akan memberikan peluang program beasiswa studi di Jepang selama 2 tahun. Ya, selain studi juga bisa bekerja paruh waktu. Itulah, jadi buat teman-teman yang berminat silakan daftarkan. Nanti akan diakomodir oleh pihak kerjasama di Universitas Bina Dharma, ya. Mungkin ini pemaparan dari kami singkatnya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang Jepang atau sekolahnya seperti apa atau apapun itu silahkan ditanyakan. Ya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Masih malu-malu? 何かありますか? Terus nih. Baik, kalau nggak ada apa-apa kita juga nanti mungkin masih standby di sini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan secara personal pribadi boleh cari kami. Kami masih standby ya di sini ya. Dipersilahkan. Baik, mungkin itu Ibu MC. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak ya dari First Study Jepang ya kak ya. Teman-teman gak ada yang mau bertanya? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kalian bisa mengetahui mengenai First Study ini. Ya mungkin nanti ada yang mau keluar negeri, ya mungkin ya kakak ya bisa melalui First Study ini. Gitu, nggak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Boleh kami persilakan. Teman-teman di belakang, mungkin yang di depan ini, yang penasaran mungkin? Nggak ada? Oh, sepertinya masih malu-malu ya kak ya. Nanti, betul nanti akan ada booth juga ya, khusus untuk First Study. Nah nanti bisa silakan teman-teman berkunjung ke booth First Study ini. Nanti silakan tanya-tanya kalau misalnya malu di sini karena banyak orang mungkin ya. Nanti bisa bertanya, silakan bertanya langsung di booth First Study-nya ya kakak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kakak Muhammad Faisal ya. Dan juga kakak Harumi Tamikawa. Terima kasih banyak, kami persilakan untuk duduk kembali. Wah, sangat menarik sekali ya tentunya ya mengenai First Study ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin baru kita tahu mengenai bagaimana sih kita bisa mendapatkan pekerjaan di negara Jepang gitu ya. Oke, baik langsung saja kita lanjutkan talk show kita kali ini. Kali ini kita akan mendengarkan informasi tentu saja dari PT Pos Indonesia ya. Marilah kita persilakan ya kepada yang terhormat Bapak Agus Pinandoyo selaku Eksekutif General Manager Pos Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yanti ya Pak ya, Bu Yuni ya Pak ya, Bu Yanti, Bu Yanti Pasma, Bu Yanti ya, iya, selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama Alumni Universitas Bina Dharma. Pertama-tama saya ingin berkenalan dulu ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, kalau nama saya Agus Pinandoyo, kalau dari namanya pasti orang Jawa ya. Saya baru di Palembang ini jadi wong kito sekitar 4 bulan. Jadi mulai bulan Juli kemarin saya mutasi ke Palembang ini. Teman-teman semua, teman-teman mahasiswa mungkin pasti berpikir Pos Indonesia itu seperti apa ya gitu kan. Pos Indonesia paling berpikirnya perangko ya. Ya, perangko mungkin yang terbaru itu Metre ya. Iya betul Bapak, ya, Matai betul, ya. Biasanya yang teman-teman tahu. Kemarin pada saat CPNS itu, wah kita luar biasa untuk Metre memang
PT Pos Indonesia satu-satunya badan usaha yang ditugasi untuk menjual materai. Tetapi PT Pos Indonesia itu sekarang tidak hanya perangko ya teman-teman ya. Teman-teman sudah ada yang pernah ke kantor pos belum? Nggak ada Pak, belum ada ya. Nanti kalau sudah lulus barangkali ya, pasti nanti membutuhkan PT Pos Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan sekilas yang pertama tentang PT Pos Indonesia, karena nanti tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kalau kerja di PT Pos Indonesia itu bekerjanya cuma mengantar surat, begitu ya? Jadi di PT Pos Indonesia itu berbagai profesi yang bisa teman-teman dapatkan. Ya mungkin yang paling posisi yang paling di bawah mungkin ya kurir ya. Tetapi di kurir selain kurir itu juga ada posisi brand manager atau kepala kantor gitu kan. Selain itu di kantor pos juga membuka manajemen trainer. Jadi itu dari segala jurusan. Nah itu biasanya kami dari PT Pos Indonesia itu membuka setahun bisa 2 kali begitu kan. Termasuk saya salah satunya Ibu Yesa ini adalah penerimaan dari manajemen trainer. Jadi nanti bukanya itu pada saat BUMN jadi serentak gitu kan. Jadi saat ini kalau kita berprofesi di PT Pos Indonesia BUMN kita bisa moving, maksudnya tidak hanya di PT Pos Indonesia. Seperti saya bisa aja penugasannya di BUMN lain gitu kan. Jadi teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku tahap akhir ya, kuliah tahap akhir ya, itu bisa bergabung dengan PT Pos Indonesia. Untuk posisi-posisi ya yang ada di PT Pos Indonesia selain yang sebutkan tadi, ada juga kami membutuhkan tenaga accounting ya kan, tenaga IT ya kan. Kemudian arsitek pun kita butuhkan. Jadi karena kami itu sekarang menjadi holding company untuk pos logistik di Indonesia. Mungkin sekilas saya ingin tampilkan video ya terkait Pos Indonesia seperti apa sih gitu kan. Monggo Pak. Next. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistik partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia sebagai postal, logistik, dan finance operator paling kompetitif. Berbagai pelayanan kurir, logistik, hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Aja yang terintegrasi dari Pos Indonesia. Dengan pelayanan yang termurah, terluas, dan terpercaya, Pos Indonesia menjamin pengiriman kurir dan logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center.
Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara hingga tiba di tempat tujuan selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Jadi itu ya sekilas ya teman-teman sekalian ya. Jadi PT Pos Indonesia mungkin tidak seperti yang dibayangkan teman-teman semua, gitu kan. Jadi kami banyak membutuhkan tenaga-tenaga muda dari teman-teman sekalian untuk bisa bergabung dengan PT Pos Indonesia. Nah, kalau umur sendiri PT Pos Indonesia itu saat ini sudah 278 tahun. Jadi kalau misalnya dinosaurus seharusnya kita itu sudah punah. Tetapi kami PT Pos Indonesia selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kita itu keberadaan kita di Indonesia itu sejak 1748. Ya, jadi kemarin kita ulang tahun 150 tahun UPU. Keanggotaan kita di UPU itu kita sudah 150 tahun dan itu oleh karena itu kita itu bisa melayani pengiriman logistik dan jasa keuangan itu di seluruh negara, hampir 232 negara. Jadi kita selalu bertransformasi sehingga mungkin teman-teman yang saat ini belum kenal PT Pos Indonesia bisa tahu lebih dalam sehingga nantinya bisa tertarik untuk bergabung dengan kami. Gimana sih cara bergabungnya? Nah itu yang ingin diketahui ya teman-teman ya. Jadi Pos Indonesia itu banyak membutuhkan tenaga profesional. Pertama ya ada tenaga akuntan, ya kan, tenaga IT, tenaga keuangan, kemudian tenaga supply chain management. Tenaga yang ahli di bidang logistik gitu kan. Jadi saat ini kita portofolionya itu ada pos logistik. Nah, kita fokus di pos logistik. Jadi teman-teman yang mungkin akan bergabung dengan kami bisa salah satunya di pos logistik ini. Di pos logistik. Kemudian untuk di finansial, keuangan. Jadi kalau teman-teman itu mengira bahwa PT Pos Indonesia itu hanya terima jual metre apa segala macam, di kantor pos itu segalanya bisa.
apa lo mau ada Palu Gada gitu kan. Nah, jadi kita ada anak usaha namanya pos finansial gitu kan. Nah, jadi kita melayani payment, kemudian tabungan juga di sisi kredit, fronting itu ada di kami. Jadi teman-teman nanti bisa bergabung dengan kami. Kemudian di properti, nah di properti juga kita biasa mengadakan rekrutmen juga. Jadi kalau rekrutmennya yang pertama di PT Pos Indonesia melalui BUMN. Jadi kita ada program bersama dengan BUMN. Jadi teman-teman harus aktif untuk melihat IG BUMN, IG Pos Indonesia Palembang. Siapa yang sudah follow IG Pos Indonesia Palembang? Nggak ada ya. Nah, di situ ada informasi-informasi terkait kebutuhan tenaga kerja. Selain itu kita juga merekrut melalui ikatan dinas. Nah, ikatan dinas pos seperti tahun ini kita merekrut hampir 150 ikatan dinas dari S1. Jadi S1, lulusan S1 kita rekrut, nanti kita akan didik di Bandung karena pusat pelatihan kita itu ada di Bandung. Jadi teman-teman bisa aktif untuk melihat IG kami, IG Pos Aja Palembang atau IG Pos Indonesia. Jadi Pos in Palembang ya. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa bisa melihat informasi terkait kebutuhan tenaga kerja. Selain ikatan dinas, mungkin teman-teman belum tahu bahwa di Pos Indonesia juga punya universitas, Bu. Namanya Universitas Logistik Internasional. Nah, nanti teman-teman yang melamar menjadi ikatan dinas, nanti dididiknya di sana. Dididiknya di Bandung sana di universitas kami gitu. Jadi intake kita ada intake S1. Selain intake untuk kebutuhan manajerial, kita juga ada kebutuhan untuk penempatan di auditor, ya kan. Jadi segala disiplin ilmu teman-teman. Jadi teman-teman jangan beranggapan jadi tukang pos ngantar surat ya, gitu kan. Saya ini juga pendidikan pos gitu kan. Nah, posisi saya nggak ngantar surat kan, gitu kan. Seperti Mbak Yesa, ya kan ini. Jadi seperti itu teman-teman. Selain juga itu kita punya banyak anak usaha seperti pos properti. Nah itu kebutuhannya yang dibutuhkan biasanya tenaga arsitek, teknik sipil dan lain-lain gitu kan, tenaga IT gitu. Dan informasi yang kita sampaikan itu melalui IG kami. Selain itu teman-teman bagi yang mungkin di Palembang dan lain-lain, biasanya kita juga melakukan rekrutmen tenaga kerja untuk kebutuhan menjadi brand manager di kantor-kantor LPU namanya. LPU itu kantor layanan pos universal. Nah itu biasanya kita rekrut dari teman-teman yang fresh graduate itu S1 atau D3. Nah tapi itu kebutuhannya insidentil. Nah tetapi ada juga teman-teman sekalian selain itu saat ini dalam kesempatan ini bagi teman-teman yang mungkin lulusan D3 minimal D3 ya kemudian S1 kami sedang membuka lowongan kerja untuk petugas loket teller. Jadi silakan lihat di IG Pos Indonesia kami cuma butuh 5 dan kami mau rekrut di bulan ini. Nanti bisa tanya-tanya di booth ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain 5 kemungkinan untuk bisa bergabung dengan PT Pos Indonesia, kita juga membuka kemitraan. Teman-teman bisa bergabung dengan PT Pos Indonesia melalui program wirausaha di kami. Program wirausaha itu yang pertama ada drop point, kemudian ada Oranger, ada agen pos. Kenapa ini saya sampaikan ke teman-teman sekalian? Nanti akan saya tayangkan video-video terkait bagaimana sih teman-teman mahasiswa di Jawa, dia melakukan kerja part time sebagai Oranger, gitu kan? Jadi kalau Oranger Oranger ini
teman-teman bisa bergabung dengan PT Pos Indonesia walaupun masih dalam proses kuliah, gitu kan. Nah, di sana karena kita badan usaha sekarang, badan usaha pemerintah, gaji kita sekarang bukan berupa UMR, gaji pokok dan lain-lain, tetapi berdasarkan kinerja. Ya, semakin kita kerjanya bagus, semakin banyak dibawa pulang. Seperti saya, Ibu Yesa, teman-teman lain, itu gajinya kami itu berdasarkan kinerja, Bu, gitu kan. Sudah, jadi setiap bulan pasti akan beda, gitu. Termasuk Oranger ini, gitu kan. Nah, ini yang saya tawarkan ke teman-teman, selain tadi yang 5 ya, silakan kalau ada yang lulusan D3 nggak? Nggak ada ya? Mungkin saudara-saudaranya lah, ada ya, silakan nanti mendaftar. S1, tapi itu kuotanya cuma 5 dan ini kuotanya cuma 5, nanti ada seleksi berkas dan kita kalau pendaftaran tidak manual lagi, teman-teman. Jadi ada nanti link yang kita sampaikan ke teman-teman untuk mendaftar secara online, gitu kan. Mendaftar secara online, jadi nggak perlu berdesak-desakan seperti CPNS dan lain-lain ya. Cukup mendaftar online, nanti mungkin di booth akan disampaikan ke teman-teman cara daftarnya. Kenapa saya sampaikan ini? Ini sangat menarik, teman-teman. Oranger ini. Kalau kami di program kemitraan ini, yang pertama ada drop point. Nah, jadi drop point itu teman-teman mahasiswa biasanya ada inkubator bisnis ya, inkubator bisnis, wirausaha merdeka, ya kan? Karena waktu saya di Banjarmasin itu saya intent dengan Universitas Lampung Mangkurat membuat drop point ini. Jadi nanti teman-teman di sana akan mengcollecting kiriman-kiriman paket yang ada di komunitasnya. Nanti teman-teman mendapat kinerja sebesar 10%. Kemudian kalau Oranger ini mendapatkan kinerja 11% dan dia mendapat uang harian 30.000 dengan minimal transaksi 3 paket aja, teman-teman sudah dapat uang 30.000 bergabung dengan kami, gitu. Dan itu kerjanya part time, bisa sore hari, ya kan, di sela-sela kalau nggak sibuk, gitu kan. Itu dengan Oranger. Nah, ini Oranger Mobile ya. Oranger itu singkatan Optimis Ranger katanya. Jadi ini kami semua di PT Pos Indonesia sekarang pegawainya istilahnya Oranger. Oranger karena bajunya oranye, gitu kan. Kalau di loket namanya Oranger Loket, teman-teman. Yang 5 tadi itu Oranger Loket. Kemudian yang di kurir namanya Oranger Antaran. Kemudian di sales namanya Oranger Mobil kalau cowok, kalau cewek namanya Oranger Mawar, gitu kan. Nah, ini ya. Ini jenis Oranger ya. Ada Oranger Mobil, Oranger Mawar, Oranger toko atau drop point aja, kemudian Oranger komunitas. Nah, kalau Oranger komunitas ini bisa dilakukan di universitas termasuk drop point, teman-teman, gitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami menambah penghasilan, bisa di posisi Oranger Mawar dan Oranger Mobile. Jadi di sela-sela kesibukan bisa membantu keluarga, ya kan, menambah penghasilan, dapat uang saku 30 hari tiap hari, ya kan, kemudian dapat fee kinerja. Nah, nanti akan saya sampaikan testimoni teman-teman kita yang sudah bergabung dengan PT Pos Indonesia. Nah, ini ya, saya sampaikan tugasnya. Tugasnya itu kalau Oranger Mawar itu sama Oranger Mobil itu mengkolekting kiriman paket ya, teman-teman ya. Nah, biasanya ini banyak teman-teman yang punya all shop, gitu kan. Kemudian yang mau bekerja paruh waktu bisa menjadi Oranger Mawar dan Oranger Mobil. Jadi mereka hanya mengcollecting, gitu kan. Tetapi kalau dia punya komunitas, dia bisa menjadi Oranger toko atau drop point. Nah, ini area-area penjualannya ya. Karena sekarang di Pos Indonesia sekarang digitalisasi, salah satunya kita fokus di UMKM. Jadi di UMKM ini kita ada namanya Pos Aja UMKM, di mana kalau di Pos Aja UMKM itu di sana para UMKM bisa
mengirimkan produk-produknya untuk ditayangkan di aplikasi dan kita bantu konekkan dengan marketplace. Dan di sana juga ada pembiayaan. Kenapa kami sampaikan ini Oranger mobil? Karena memang yang pertama fleksibel ya teman-teman ya. Kapan ada waktu bisa kerja gitu kan. Selesai kuliah atau sore hari, malam hari pun, karena biasanya aktivitas untuk melakukan packing itu para pebisnis itu di malam hari gitu kan. Kemudian mau cuan, karena memang lumayan penghasilan dari Oranger ini 11% gitu kan. Dan kalau hari Minggu kita berikan sampai 15 dan sampai 17%. Nah, ini aktivitasnya ya. Aktivitasnya melakukan akuisisi, pick up service, canvassing, dan lain-lain ya. Nah, ini proses bisnisnya ya, teman-teman ya. Nah, ini benefitnya teman-teman. Benefitnya kalau kita menjadi Oranger mobil atau OD Mawar. Jadi kalau hari kerja biasa kita mendapatkan 11% dari transaksi. Hari Sabtu 15%, kemudian di hari Minggu 17%, kemudian kita memberikan uang transport bisa 30.000 dan 40.000 setiap hari. Hanya mendapatkan 3 transaksi, teman-teman sudah dapat uang 30.000, ya kan? Lumayan untuk transport dan lain-lain gitu kan. Dan saya yakin teman-teman punya konektivitas dengan marketplace, seller-seller, karena anak sekarang itu semua kebiasaan untuk berbelanjanya sudah berubah, sudah digital, makanya pos aja juga menyasar ke digitalisasi. Nah, ini aktivitas drop point. Jadi nanti teman-teman kalau bergabung dengan kami ya interaksinya banyak dengan para seller-seller gitu kan. Nah, kalau di sini seperti Galeri Sriwijaya, kemudian para penjual-penjual handcraft ya, produk buatan tangan yang dikirim ke luar negeri gitu kan. Nah, ini mungkin kita skip aja ya karena kita sudah itu. Ini sudah saya sampaikan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman mahasiswa yang ada di Jawa selama ini yang sudah bergabung dengan PT Pos Indonesia. Saya bergabung bersama Oranger Mawar sejak tahun 2020. Saya bergabung bersama Oranger Mawar karena saya ingin mencari tambahan untuk uang kuliah, menambah relasi. Saya juga bisa belajar bagaimana mengelola online shop. Halo, perkenalkan nama saya Irma Yunita Hadi, usia saya 36 tahun, saya Oranger Mawar dari KCU Jakarta Sentrum. Benefit yang saya dapatkan selama saya bergabung di Oranger Mawar ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah juga, karena saya seorang ibu rumah tangga. Saya bisa mendapatkan income sebanyak mungkin, waktu yang tidak terbatas, bahkan saya bisa bertemu dengan semua kalangan customer dari berbagai kalangan, dan lebih banyak mengenal karakter dari customer itu sendiri. Halo, saya Dinda, saya bergabung di Oranger Mawar Jakarta Sentrum sejak Agustus 2021. Alasan saya bergabung di Oranger Jakarta Sentrum, yang pertama, mengasah keterampilan kerja, yang kedua, meringankan beban orang tua, yang ketiga, membiayai pendidikan secara mandiri. Jadi Oranger Mawar tuh gampang banget, gak mandang latar belakang pendidikan seperti apa, gak mandang usia juga. Yang penting punya SIM, mau kerja keras, dan pendapatannya tidak terbatas.
sana yang ingin dapat cuan. Bagi ibu-ibu di luar sana, bagi teman-teman yang ingin mengasah keterampilan kerja, yuk gabung bersama Oranger Mawar. Kak, udah berapa lama jadi Oranger Mawar? Aku udah 2 tahun. 2 tahun. Dan kamu katanya sarjana ya? Iya, aku di Universitas Kumahan. Yang mantap. Sistem jurusan sistem informasi. Sistem informasi. Jadi sebulan kamu dapat berapa? Aku sebulan pendapatannya bisa 8 sampai 10 juta. Dan kalau omsetnya berapa? Kalau omsetnya bisa 80 juta deh, keren banget. Jadi jadinya kan kalau orangnya kan ada bonus-bonus tuh. Kadang dari 10 juta dapat lebih lah. Baik, mohon izin Bapak Agus untuk waktunya kita sudah lagi udah mau habis ya Pak oh, ya. Iya. Itu ya teman-teman ya sekilas formasi yang ada di PT Pos Indonesia. Kalau untuk Oranger Mawar, Oranger Mobile itu dan Oranger Toko, kita saat ini membutuhkan di kota Palembang ini sekitar 20 Oranger Mawar dan Mobil untuk ditempatkan di 14 kantor cabang kami di dalam kota. Kalau di Merdeka sendiri kita butuh 5 gitu kan. Kemudian untuk di Merdeka sendiri kita sedang membuka lowongan ya. Lowongan itu 5 Oranger Loket. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ingin tahu bagaimana caranya, benefitnya seperti apa, nanti bisa menanyakan di booth kami. Jadi di booth kami masih ada. Jadi rekan-rekan jangan jangan menyerah gitu kan. Apapun pekerjaan kita, yang pertama yang penting halal ya. Yang pertama yang halal. Kemudian di PT Pos Indonesia juga ada karir di PT Pos Indonesia ada. Seperti saya dulu masuk di PT Pos Indonesia sejak umur 18 tahun. Saya kasih inspirasi ya Bu ya. Saya itu bergabung dengan PT Pos Indonesia itu pada saat umur 18 tahun 89. Jadi masih unyu-unyu. Jadi saya lulus SMA, saya mendaftar di kantor pos, saya diterima. Tugas saya itu yang pertama tukang sortir. Iya kan, tukang sortir. Kemudian saya pernah juga ngantar surat ke desa-desa gitu kan. Setelah itu di Pos Indonesia itu ada penjenjangan teman-teman. Jadi kita bisa mengikuti pendidikan. Nah, saya pada saat itu berkesempatan mengikuti pendidikan di PT Pos Indonesia gitu kan. Sehingga saya bisa ikut pendidikan kedinasan di PT Pos Indonesia. Kemudian saya juga menyelesaikan S1 di Pos Indonesia. Kemudian saya bisa S2 juga di Pos Indonesia. Dan saya sekarang saat ini teman-teman dari cuma lulusan SMA bisa menduduki posisi eksekutif general manager. Dan wilayah saya itu Sumsel Babel gitu ya. Jadi penugasannya di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman bergabung dengan kami dalam program MT namanya, Manajemen Trainer, nanti tugasnya nggak hanya di Palembang, tapi seluruh Indonesia gitu. Tapi dia di posisi manajerial. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sambil belajar bekerja pertama kali atau ingin meningkatkan pendapatan, bisa bergabung dengan kebutuhan tenaga kerja kami di sisi lokal berupa Oranger Mawar atau Oranger Mobile. Mudah-mudahan dari alumni ini bisa masuk di 5 yang kami perlukan Bu gitu kan. Dan waktunya terbatas karena nanti bulan November sudah harus on position gitu. Nah, jadi kami memang kebutuhannya mendesak. Jadi teman-teman yang ingin bergabung monggo gitu. Saya kira itu nanti kalau ada pertanyaan, ada sesi pertanyaan ya? Iya, boleh silakan Bapak. Kalau teman-teman mau silakan bertanya. Untuk teman-teman para hadirin yang datang di sini. Saya jawab, ada teman-teman yang bisa jawab. Boleh, mumpung ada di sini ya Pak ya, kita persilakan teman-teman yang mau bertanya mengenai Pos Indonesia, boleh. Silakan, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ada enggak? Iya. Enggak ada ya Bu ya. Sama dengan Mbak Haruki tadi malu-malu di sini. Iya. Iya.
Jangan malu-malu sebenarnya Pak ya. Nggak usah malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan ya Iya, Pak. betul. Betul. Jadi buat teman-teman ya, mumpung ada kesempatan untuk para instansi, perusahaan yang hadir di Job Fair ini, boleh silakan bertanya apapun akan dijawab ya Pak ya. Pertanyaan apapun ya, mungkin yang masih penasaran mengenai Pos Indonesia seperti apa atau bagaimanapun itu boleh silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Silakan. Boleh, silakan. Ada yang bertanya Bapak ya? Boleh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Nabila Sari dari program studi akuntansi dan akan wisuda juga bulan 11 ini. Baiklah, saya izin untuk bertanya mengenai Pos Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tentunya kita harus mempunyai soft skill dan juga multitasking ya pada sebuah perusahaan. Saya ingin bertanya nih langsung aja ke poin ya. Kalau dalam Pos Indonesia ini skill yang dibutuhkan itu apa aja sih Pak, dan juga bagaimana sih kita agar bisa mengembangkan karir pada PT Pos Indonesia ini? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk PT Pos Indonesia sendiri kita rekrutmen dari segala disiplin ilmu, ya kan? Disiplin ilmu di PT Pos Indonesia kita rekrut karena memang kebutuhan kita dari mungkin di sisi akuntansi kita ada menjadi manajer keuangan. Ya kan, kalau di PT Pos Indonesia ada di bidang keuangan, kemudian juga ada juga akuntansi juga ada di Indonesia, di Pos Indonesia. Dan yang harus yang perlu teman-teman punyai soft skillnya, yang pertama kemampuan dalam berkomunikasi, yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan dalam bahasa asing. Karena kita kan Pos Indonesia kan sekarang menjadi perusahaan logistik dan melayani ekspor impor gitu. Jadi kemampuan bahasa asing. Yang terakhir kemampuan dalam bidang digitalisasi. Jadi seluruh pegawai PT Pos Indonesia saat ini wajib melek digital. Nah, jadi teman-teman harus selalu update ilmu. Apapun itu teman-teman update ilmu. Kemudian kalau pada saat mendaftar teman-teman saya sarankan biasanya perusahaan-perusahaan itu akan menanyakan teman-teman itu sudah pernah membuat proyek apa. Ya kan, punya proyek apa, pernah menangani apa. Nah itu hal yang penting pada saat teman-teman akan bergabung dengan PT Pos Indonesia. Karena posisi di PT Pos Indonesia sangat banyak gitu kan. Karena kami kan perusahaan besar juga, BUMN, dan kami juga menjadi holding. Saat ini dengan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, PT Pos Indonesia menjadi holding perusahaan logistik se-Indonesia gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini di bawah BUMN lain seperti Bulog punya anak usaha, kemudian KAI punya anak usaha, nanti jadi satu dengan holdingnya PT Pos Indonesia. Dan yakin teman-teman bahwa nantinya banyak peluang-peluang teman-teman bisa bergabung dengan kami gitu kan. Kalau masalah disiplin ilmu semua disiplin ya, tapi kemampuan yang harus dimiliki itu. Yang pertama kemampuan berkomunikasi, karena kita nantinya akan bekerja dengan banyak orang, begitu. Itu ya. Kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah lengkap sekali ya Mbak Bila ya untuk jawabannya. Dimengerti Mbak Bila? Oke, siap. Kalau nggak mengerti datang ke kantor. Iya betul. Langsung ke kantor ya Pak ya, nggak usah kebut lagi ya. Iya, langsung ke kantor. Silakan gabung dengan kami, melamar Oranger Loket. Iya kan? Betul. Jadi teller, kalau di bank itu teller, kalau kami istilahnya Oranger Loket. Loket gitu, ya Pak ya. Dan kami terima 5 untuk bulan ini. Monggo di kesempatan ini nggak terulang gitu kan. Promosi ya, nggak terulang hanya 5. Gitu. Hanya 5 ya Pak ya, hanya 5 saja. Kemarin kami ada program Sipendi namanya. Sipendi itu pensiun dini. Jadi kami itu ada 22 orang yang pensiun dini. Jadi kami butuh yang baru-baru, yang fresh graduate gitu kan. Nah, saat ini kami 5 dulu gitu kan. Nanti kami evaluasi lagi, kalau nanti kami butuh, nanti kami informasikan ke teman-teman Bina Dharma lah gitu. Karena kita kan sudah ada MOU. Iya, betul MOU, Bapak. nanti kita sampaikan, mudah-mudahan nanti teman-teman Bina Dharma itu bisa bergabung lah dengan PT Pos Indonesia dalam membangun bangsa kita gitu.
Siap ya. Jadi untuk teman-teman para hadirin semuanya yang mungkin berminat ya Pak ya bergabung dengan PT Pos Indonesia, silakan datang ya teman-teman ke booth-nya sudah tersedia di luar sana, boleh untuk mengirimkan atau memasukkan CV kalian masing-masing. Karena terbatas ya Pak ya, hanya 5 saja. Hanya 5 yang tersedia. Baik, ada lagi teman-teman? Masih ada. Ini yang terakhir ya. Boleh. Ada lagi Bapak ya, kita ke sana ya Pak. Selamat siang narasumber, Bapak narasumber dari PT Pos Indonesia. Selamat siang. Saya Denny, alumni Stisipol. Yang ingin saya tanyakan, PT Pos Indonesia melayani apa saja? Yang kedua, apa visi misi kantor pos? Yang ketiga, apa saja produk kantor pos yang sekarang? Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Jadi layanan PT Pos Indonesia itu sangat banyak, ya kan? Kan nanti kalau saya sampaikan bisa sejam gitu kan. Paling secara garis besar yang pertama kita melayani layanan logistik, ya kan? Layanan logistik yang pertama kalau logistik itu adalah kiriman partai besar, gitu kan? Jadi kita sudah ada layanan digital dalam bentuk platform namanya Glit, gitu kan? Nah, jadi kita akan melayani kiriman ekspor impor baik port to port, port to door to door. Itu dalam dan luar negeri. Ya, itu layanan logistiknya. Kemudian layanan retail kurir logistik gitu kan. Nah, layanan kurir logistik kurir itu ya mungkin seperti ini teman-teman kalau pesan-pesan barang e-commerce gitu kan. Nah, itu layanan kurir. Jadi kita saat ini sudah bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia gitu kan. Jadi kalau teman-teman belanja di Shopee, Tokopedia, pengirimannya bisa melalui PT Pos Indonesia karena di situ sudah terbuka pilihannya. Yang ketiga, layanan jasa keuangan. Layanan jasa keuangan. Dan untuk layanan jasa keuangan ini kita sudah melakukan digitalisasi. Jadi kita ada aplikasi digital namanya PosPay gitu kan. PosPay itu bisa bertransaksi apa saja, baik bayar-bayar, ya kan. Kemudian mau beli e-materai juga bisa di situ, gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kurir tadi ada layanan digital namanya Pos Aja. Dan saat ini kemarin kita sudah menandatangani PKS dengan Bank BRI, di mana kalau teman-teman punya aplikasi Brimo itu bisa kirim barang melalui aplikasi Brimo. Gitu. Jadi kita sudah terkoneksi dengan Brimo gitu kan. Itu di layanan jasa keuangan. Kemudian PT Pos Indonesia juga banyak aset Bapak-bapak Ibu sekalian gitu kan. Banyak aset sehingga kita aset-aset kita bisa digunakan oleh teman-teman yang ingin membangun usaha. Misalnya nggak punya tempat gitu ya. Bisa memakai aset kami, tapi tentunya ada sewanya gitu kan. Nah, kita ada namanya pos properti. Jadi beberapa gedung-gedung kita yang heritage itu kita jadikan namanya pos blok gitu kan. Di sana itu yang menggunakan komunitas UMKM yang berjualan di sana. Kalau di Sumatera ini ada pos blok Medan. Pos blok Medan. Kalau di Jakarta ada pos blok Jakarta. Nah, jadi aset-aset kita bisa digunakan teman-teman. Termasuk di Palembang ini, ya. Kalau teman-teman ingin berusaha, nanti hubungi Pos Properti. Kami ada anak usaha Pos Properti, gitu kan. Kalau visi kita ingin menjadi perusahaan logistik yang terkemuka di Indonesia, gitu kan. Nah, teman-teman saat ini kita sudah nomor 2. Tahun 2003 kita nomor 6. Dengan perubahan transformasi yang kita lakukan, alhamdulillah PT Pos Indonesia sudah jadi nomor 2 di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau bergabung dengan PT Pos Indonesia, masa depan kita cerah. Karena apa? Porsi logistik di Indonesia itu sangat besar, teman-teman, sangat besar. Dan pemerintah menginginkan agar PT Pos Indonesia menjadi backbone logistik nasional, di mana kita diminta untuk menurunkan ongkos logistik, biaya logistik di Indonesia yang saat ini dirasa sangat besar gitu kan. Nah, jadi saya ingin agar teman-teman semua bisa bergabung dengan kami memajukan bangsa, ya kan. Bagaimana caranya supaya ongkos logistik nanti bisa
semakin rendah, masyarakat bisa semakin terlayani gitu kan. Saya yakin teman-teman ini kan hebat-hebat lah, talenta-talenta muda. Kalau saya kan sudah tua, saya usianya sudah 54 teman-teman. Generasi muda ya Pak ya? Iya, bulan Februari sudah pensiun saya. Apalah tadi pertanyaannya sudah ya? Sudah semua ya, sepertinya. Pak, ya? Oke, makasih Bapak. Ya. Iya, terima kasih Bapak untuk Ada pertanyaannya. Sayang. Ada lagi? Mungkin ada lagi para hadirin teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Kayaknya Mungkin banyak yang nggak tahu PT Pos Indonesia. Iya Pak, sepertinya Pak ya. Baru mendengar sepertinya Pak. Iya. Atau baru malu-malu bertanya mungkin iya. Pak. Jadi iya. kalau dengan PT Pos Indonesia teman-teman akan diajari wirausaha gitu. Nah. Jadi di PT Pos Indonesia pegawai itu ukuran penghasilannya bukan gaji teman-teman, tapi kinerja. Oh, kinerja. Semakin kita produktif, semakin banyak dibawa pulang, gitu kan? Betul. Ada teman kurir ya di Pangkajene, karena saya itu banyak di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Saya dari Makassar, Manado sudah pernah gitu kan. Ada itu pengantar di sana, kurir itu penghasilannya setiap bulan 12 juta. Wow. Hanya mengantar surat gitu. Besar kan. ya Pak ya. Karena dia kinerja. Semakin bagus penyerahannya, SWP-nya, dia kinerjanya semakin tinggi. Kemudian kalau Ranger tadi di Manado itu ada yang sampai 10 juta. Nah kemarin itu teman-teman di Singkawang, saya pernah di Kalimantan dinas. Jadi saya itu hampir 2/3 Indonesia saya sudah pernah dinas Bu. Sekarang di Sumatera. Itu kemarin itu benefitnya sampai 12 juta itu. Ranger mobil Bu. Jadi teman-teman mungkin melihat itu, wah tugasnya cuma angkat-angkat paket gitu kan, tapi kinerjanya penghasilannya luar biasa gitu. Jadi jangan lihat tampilannya ya. Betul. Jangan lihat di luarnya aja ya Pak ya. Saja, betul. Gitu kan. Lihat dalamnya. Iya, betul. Lihat dalam hatiku. Iya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan yang sudah sangat luar biasa ya dari Bapak Agus ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada teman-teman? Tidak ada ya Pak, sepertinya akan kita lanjutkan dengan talk show yang selanjutnya. Baik, kami ucapkan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah ya untuk Bapak Agus dari PT Pos Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Agus atas materi, atas kesempatannya ya, sudah memberikan banyak sekali info yang mungkin berguna untuk teman-teman semuanya. Baik Bapak, kami silakan untuk duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Pos Indonesia. Baik teman-teman, untuk yang tadi sudah bertanya akan mendapatkan merchandise ya atau goodie bag dari Pos Indonesia ya. Jadi boleh nanti diberikan ya kepada kakak panitia, kepada yang bertanya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja ya talk show kita pada hari ini, yaitu dari perusahaan PT Tokyo Marine. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru mendengar, ada juga yang sudah mendengar mengenai perusahaan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita dengarkan ya materi yang akan diberikan oleh Ibu Novi Adrianto selaku Head of Agency Training Manpower and Development PT Tokyo Marine. Baik, kepada Ibu Novi kami persilakan untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya kepada Ibu Novi. Oke. Oh Bapak ya. Cek, yang muncul cowok ternyata. Iya, yang muncul cowok ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jam berapa nih? Jam 11 gitu ya. Jadi ini waktunya error banget nih kalau jam segini, betul nggak? Sekarang biar sama-sama semangat, boleh nggak? Sama-sama tangan kanannya ke atas, boleh? Tangan ke atas, senggol sebelahnya. Bro, jangan tidur bro. boleh, ayo dong sama-sama biar semangat ya. Ayo tangan kanan ke atas, senggol sebelahnya. Bro, jangan tidur bro. Oke ya. Sekarang tangan kirinya boleh ke atas, tangan kirinya boleh ke atas. Lu jangan ngomong doang. Ayo semangat. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Novi Andrianto. Malam siang sama, tetap Novi panggilannya.
Jadi konsisten, nggak pernah berubah gitu ya. Baik, perkenalkan kami dari Tokyo Marine Life Indonesia. Dan di sebelah kanan saya ini ada Branch Manager Tokyo Marine Life Indonesia. Perkenalan yang ganteng ini, wah tepuk tangan dong. Dan tentunya tim marketing kita juga ada di sini dari anak muda, milenial nih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan buat mereka semua. Dan ada tim training kita di sebelah situ. Dan kita di sini tidak datang sendiri. Tokyo Marine ada dua, ada General Insurance dan ada Life Insurance. Jadi sekali lagi yang hadir di sini saya sumpahin dapat kerjaan cepat. Gitu ya. Baik, saya akan mulai dengan ini dia slide-nya. Baik. Saya akan mulai dengan satu hal, teman-teman semua. Yang pertama adalah siapa yang di sini sudah lulus kuliah? Ada? Belum? Oh, ada yang lulus. Oke. Tetap semangat, Bro. Oke. Yang kedua, siapa yang di sini masih kuliah? Oke. Oke, wah banyak. Siapa yang di sini akan lulus kuliah tahun ini? Wih, oke. Banyak ya ternyata ya. Jadi tadi Ibu Rektor dan Ibu Wakil Rektor, saya terima kasih atas kesempatannya dari Tokyo Marine Indonesia. Tadi saya ingat pesan Ibu Rektor yang pertama tadi, yaitu apa? Lulusan Bina Dharma harus responsif, betul ya? Yang R-nya saya ingat banget tuh, responsif. Apa tuh responsif? Cepat, terus apa lagi? Tanggap, artinya Bapak Ibu dengan era digital kita harus agile gitu ya, harus agile itu harus lincah, cepat dan lain sebagainya. Nah, hari ini Tokyo Marine akan sharing terkait dengan opportunity apa sih yang harus kita sampaikan, kesempatan apa yang harus kita berikan. Yang pertama adalah kita ingin saat ini di era generasi Z katanya ya, betul ya? FOMO, FOPO, wah gitu banyak sekali. Oh, kita sama-sama dari Jepang ya. Sama-sama dari Jepang ya. Oke, jangan-jangan tetanggaan kita di sana. Oke. Tadi siapa? Muhammad Sang. Oke. Baik. Novi Sang. Arigatou gozaimasu. Baik. Tokyo Marine memberikan opportunity apa? Yang pertama adalah saya ingin tanya, banyak sekali generasi Gen Z yang saat ini hidupnya belum teratur, saya katakan begitu. Ya, kalau tadi Bapak Dedi menyampaikan dari Depnaker, betul ya? Tadi ada peluang bisnis dan ada opportunity bisnis dan ada pencari kerja. Itu rasionya kecil sekali tuh. Satu kursi direbutkan lebih dari 10 orang kandidat. Satu kursi gini rebutan nih. Siapa yang paling cepat gitu ya? Terus yang kedua, rasio kesempatan untuk diterima dari 7.000 orang, data yang beliau tadi sampaikan, itu kurang lebih hanya 8%. Jadi banyak atau sedikit? Sedikit sekali, betul nggak? Makanya di sini masih ada yang kuliah sambil cari peluang, betul nggak? Sambil cari opportunity. Tapi apa yang terjadi pada saat teman-teman lulus kuliah, masukin CV, diterima CV-nya, yang pertama kali ditanyakan oleh si HRD apa tuh? Sudah punya pengalaman kerja belum? Gitu ya. Buah si malakama nggak tuh? Benar ya? Benar kan? Nah tadi saya lihat dari tim First Study juga memberikan opportunity juga di situ. Saya pikir ini opportunity bagus untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini merupakan anak-anak muda yang punya masa depan lebih baik untuk kedepannya. Baik. Nah kita kalau ngelihat kelolaan di sini, treng. Sebentar, ini kenapa nggak connect ya? Pak Reza, boleh ini? Oh, treng. Teknologi ya, baik. Jadi, Gen Z hati-hati Bapak Ibu ya. Gen Z itu sekarang pernah dengar doom spending nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Doom spending, ayo. Saya kasih kuis nih, doom spending. Ada yang pernah dengar nggak? Doom spending itu pokoknya nggak berpikir apapun, stres belanja, stres makan, stres shopping. Kenapa? Nunjuk sebelahnya, benar dia itu yang dilakuin? Betul banget. Bukan dia. Coba mau tanya, kenapa itu bisa terjadi? Ayo, dengan siapa? Boleh. Nggak apa-apa. Mungkin karena
banyak tekanan kali ya. Jadi butuh refreshing, jadinya belanja makan. Coba. True story, banyak tekanan. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Putri. Di sini bawa kendaraan? Nggak bawa kendaraan. Tapi sering pakai kendaraan juga, sering jalan-jalan juga, sering traveling juga karena stres, banyak tekanan. Oke, nanti tolong ke booth Tokyo Marine, saya kasih gratis asuransi kecelakaan 50 juta rupiah. Kamu free nanti ke Pak Kenan ya. Baik. Kita lihat di sini, teman-teman sekalian. Kita lihat konsep dari Gen Z. Gen Y. Kita lihat di sini. Nih. 64,3% sampai dengan 54% pengelolaan keuangannya buruk. Tertekan sedikit belanja, tertekan sedikit keranjang kuning, betul nggak? Akhir bulan check out, betul nggak? Bayar nanti ada pay later, tenang. Ada tadi pay post apa tadi? Betul ya. Yang kedua, gaya hidup konsumtif, bener nggak nih? Yang ngerasa ngacung tangan? Konsumtif ada? Oh nggak ada ya, bagus lah. Nah ini utang, ada nggak? Nggak ada utang. Oke lah, pinjol lah paling lah ya. Utang nggak, pinjol. Atau judol, judi online. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan pernah download judi online, karena nama kalian akan di blacklist tuh secara otomatis tuh nanti. Jadi jangan pernah coba-coba itu ya. Baik, kondisi keuangan Gen Z kurang lebih seperti itu. Ketidaktepatan pengelolaan keuangan. Jadi generasi sekarang itu pengelolaannya, pemasukannya itu nggak peduli, yang penting gue dapat uang belanjaan hari ini, dapat uang belanjaan hari ini, dapat uang belanjaan hari ini. Masalahnya dia nggak pernah pikir bagaimana dapat uang kemudian, bagaimana uang masa depan dan seterusnya. Nah itu penting sekali dikelola dengan baik. Hari ini teman-teman sekalian, kita lihat yang pertama adalah tidak membuat anggaran belanja impulsif ya. Tadi Mbak siapa tadi tertekan sedikit belanja gitu ya. Mengabaikan tabungan, pokoknya udahlah. Pasti banyak aplikasi di HP-nya isinya belanja gitu ya. Terus menggunakan pinjaman online yang tidak bijak, tidak produktif gitu ya. Kalau pinjaman boleh asal produktif silakan, jangan konsumtif. Tidak mencari sumber penghasilan tambahan. Habit yang tadi nggak apa-apa, jalanin aja, it's okay, biar ngurangin stres, betul nggak? Tapi gimana caranya? Cari tambahan income. Tadi pembicara-pembicara sebelumnya sudah kasih opportunity itu, tinggal milih mau pilih booth yang mana, bener nggak? Tinggal pilih A, B, C, D, kita kasih kesempatan. Dan tentunya saya juga terima kasih dengan Bina Dharma yang ngasih kesempatan ini. Saya pikir ini adalah wadah buat kalian untuk berkomunikasi dan cari opportunity. Waktunya sekarang gitu ya. Yang harus ditempuh itu adalah mentalnya dulu. Kuat nggak dengan kondisi sekarang teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa gitu ya. Baik. Nah, Tokyo Marine punya solusi apa sih buat teman-teman? Baik itu yang sudah lulus, baik itu yang lagi cari kerja, baik itu yang masih kuliah, atau yang seakan lulus, opportunity-nya apa? Kesempatan apa? Bisa nggak? Pak, saya kan belum lulus. Pak, saya kan nggak punya pengalaman. Bisa nggak? Yuk kita lihat. Tunggu pesan-pesan berikut. Baik. Lihat, tidak perlu menunggu lulus nih. Gitu ya. Jadi Tokyo Marine menciptakan satu mental intrapreneur namanya, bukan entrepreneur ya, tapi intrapreneur. Menciptakan individu-individu yang agile, yang kuat dalam menciptakan pundi-pundi keuangan yang baru. Opportunity-nya banyak sekali peluangnya. Apalagi anak muda sekarang itu nggak bisa ngerjain satu, gitu ya. Semuanya bisa, multitasking. Apalagi yang wanita, multitasking banget. Sambil telepon, sambil jemur pun bisa, betul nggak? Sambil nyetrika, sambil telepon bisa, asal jangan salah angkat aja. Setrika yang diangkat gitu ya, teleponnya yang disetrika, kebalik gitu ya. Nah, untuk join dengan Tokyo Marine, diperlukan skill apa? Itu pertanyaan banget tuh. Tokyo Marine memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu di minggu pertama 2 hari pelatihan.
bagaimana menjadi perencanaan keuangan yang baik, bagaimana menjadi seorang risk manager yang baik, gitu ya. Jadi manajer resiko kayak gitu. Terus nanti ada 90 hari ke depan itu pelatihan dan Bapak Ibu nggak usah bayar lagi tuh, free, ikutin pelatihannya. Karena di situ ada soft skill dan ada hard skill. Terus keuntungannya apa lagi? Bisa dilakukan di mana saja, waktunya terserah Bapak Ibu, mau malam mau siang terserah. Banyak penghargaan, keliling dunia udah pasti gitu ya. Hasil dan keuntungan cukup besar. Nah, kalau kita lihat di sini, 5 keuntungan bagi Bapak Ibu. Yang pertama, sebentar, saya waktunya berapa menit ya? Oh masih oke ya. Saya takut kelewatan, kasihan yang lain nantinya. Baik. Yang pertama jelas Bapak Ibu, opportunity-nya jenjang karir, gitu ya. Kita ada tingkatan jenjang karir, opportunity-nya jelas, clear. Yang berikutnya ada potensi income, reward bergengsi, training development, ini semuanya free, dan tentunya ada jalan-jalan. Jadi yang tadi merasa ditekan, stres, ini jalan-jalan aja udah bersama dengan Tokyo Marine. Jangan lupa nanti free PA-nya didaftarin sama Pak Kenan ya. Nah, teman-teman sekalian. Wih, ada kode? Pak, udah selesai katanya waktunya. Oh, belum ya? Belum, baik. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya lihat masih banyak yang anak muda yang mencari opportunity, mencari jati diri, betul ya? Betul nggak? Wah, semangat sekali nih, betul. Kenapa? Kayaknya dari hati banget nih. Hah? Kenapa? Boleh tahu nggak? Boleh sharing nggak? Nama siapa? Syahraini Setiansya Putri. Kenapa? Dari hati banget tuh. Apa yang dicari sebetulnya? Mungkin pengalaman untuk lebih berkembang. Pengalaman untuk lebih berkembang. Itu ada lagi? Itu aja kayaknya. Oke, baik. Pengalaman untuk lebih berkembang. Oke. Ya. Kalau untuk lebih berkembang itu artinya luas ya Bapak Ibu ya. Dari kurus menjadi gemuk gampang. Makan aja yang banyak. Oke. Pengalaman untuk lebih berkembang artinya apa? Berkembang dalam hal pemikiran, berkembang dalam hal karir. Itu kan maksudnya, betul nggak? Nggak tahu benar atau nggak nih? Kenapa kabur kamu? Habis nanya kabur. Baik, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kami dari Tokyo Marine merangkul, mengajak anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur dengan jiwa mental yang terlatih. Untuk bagi teman-teman yang masih kuliah, yuk tetap ambil kesempatannya di Tokyo Marine, gak ada masalah. Pada saat nanti lepas kuliah, dapat sertifikat, dapat ijazah, dapat kelulusan, ngelamar kerja, part time tetap dengan Tokyo Marine, nanti ditanya pengalamannya apa, sudah bekerja sebagai tim marketing Tokyo Marine. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang ada di sini. Oke ya, next lagi. Yang berikutnya ini jenjang karir dari mulai level tim marketing gitu ya. Yang kedua tim manajer pemula, manajer menengah, dan manajer tingkat atas. Kita pun berikan pelatihan, leadershipnya pelatihan, agile thinkingnya diberikan pelatihan, inovasi thinkingnya diberikan pelatihan, digital sosial medianya diberikan pelatihan, bagaimana caranya membuat sosial media dengan lebih baik lagi, bagaimana membranding diri kita, performan kita, dan seterusnya. Teman-teman akan mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu, dan itu semuanya free, soft skill dan hard skill. Dan selanjutnya kita lihat di sini bahwa ini potensi income gitu ya. Potensi income-nya sebesar apa sih, seberapa kuat sih gitu ya. Nanti akan ada testimoni juga dari teman-teman anak muda yang telah berhasil. Ini potensi income-nya kalau teman-teman mengikuti rule and regulasi dari Tokyo Marine Life Indonesia, maka potensi income-nya kurang lebihnya 24 juta per bulan, kurang lebih gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita terus bertumbuh gitu ya. Dari mulai awalnya 17 juta sampai dengan 24 juta. Bahkan ini terus bertumbuh. Ingat, tugasnya kita adalah mengedukasi orang-orang tentang perencanaan keuangan. Bagaimana menggunakan, mengelola keuangan dengan lebih bijak dan lebih baik. Dengan memikirkan resiko. Gitu ya. Siapa yang di sini bawa payung ada?
Ada bawa payung? Nggak ada. Tapi di rumah ada payung nggak? Ada payung. Kenapa sekarang nggak dibawa payungnya? Kenapa? Karena nggak hujan ya Bu. Benar, karena nggak hujan. Sedia payung sebelum hujan. Tapi pada dasarnya orang nggak bawa payung hari ini rugi nggak secara financial? Udah beli payungnya loh. Nggak rugi ya. Jadi Tokyo Marine memberikan pelatihan pembelajaran bagaimana melakukan preventif terhadap resiko. Nah ini banyak sekali orang yang belum paham tentang pentingnya berasuransi dengan baik gitu ya. Baik, nah selanjutnya ini kita lihat testimoni anak muda yang join dengan Tokyo Marine. Kita lihat ini dari Batam. Ya boleh diputar ya, seumuran sama saya lah ya, kurang lebih 2 tahun. maksa mohon maaf, maksa. Masih malu karena masih muda, biasa ya, mau muncul di depan adik-adik semua di sini kayaknya wah grogi banget dia walaupun dia di Batam. Videonya aja nggak muncul. Baik. Jadi anak muda ini ada asuransi kecelakaan kan, aman kan? Jadi nanti teman-teman sekalian, nanti akan ada survei, silakan teman-teman isi. Bagi yang nanti ngisi di sini akan kita, ini dia. Boleh dari awal Mas. Nah ini anak muda. Kita harus mulai dulu. Hari ini Bina Dharma memberikan kesempatan, opportunity bersama teman-teman semua yang ada di sini. Satu peluang, tinggal tentukan pilihan teman-teman, tentukan masa depan teman-teman, ambil opportunity-nya dan ambil kesempatannya. Jadi kami sedikit ingin sharing terkait siapa perusahaan kami, ya, Tokyo Marine itu seperti apa. Kita lihat video berikut ini. Jadi Tokyo Marine adalah perusahaan yang terbesar di Tokyo Marine, kurang lebih 140 tahun di dunia. Masih kalah dengan PT Pos tadi 17 bro. 200 tahun ya. 200 tahun, itu luar biasa banget. Tapi kita di 140 tahun di Indonesia di tahun 2012. Dan kita salah satu perusahaan yang mendapatkan banyak sekali sertifikasi dan kita sudah melatih kurang lebih 3.000 tim marketing yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan di Palembang ini ada bagian dari teman-teman yang bisa bersama dengan Tokyo Marine Life Indonesia. Dan siapa Tokyo Marine? Kita lihat video berikut ini.
Dan perusahaan Jepang biasanya sangat komitmen terhadap ketentuan, terhadap MOU. Life insurance, ada health insurance, ada tax planning, ada estate planning, ada education planning dan seterusnya. Bahkan ada juga untuk pension fund. Dan ini prestasi-prestasi Tokyo Marine sudah banyak sekali, walaupun kita masih 10 tahun, 12 tahun di industri, tapi kita banyak sekali perolehan prestasi yang sudah kita torehkan bersama tim marketing yang ada di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti Tokyo Marine bertemu juga di Palembang bersama Bina Dharma. Asik. Baik, itu saja dari saya, Novi Andrianto, tetap laki-laki walaupun namanya Novi. Tapi so far thank you banget atas perhatian teman-teman anak muda. Don't give up, lakukan yang terbaik, pilihkan tantanganmu hari ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, nanti teman-teman akan menerima form yang tadinya saya buat dalam bentuk digital, kayaknya scan-nya terlalu jauh, jadi saya buat secara manual, plan B. Jadi nanti silakan isi, dan nanti untuk 20 orang pertama yang isi, yang bawa kendaraan ataupun tidak, nanti akan mendapatkan free asuransi kecelakaan gratis selama 3 bulan sebesar 50 juta rupiah, free. Silakan nanti ke booth-nya teman-teman. Thank you, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kami mohon izin terlebih dahulu. Boleh. Untuk pengumuman ya, kami mohon untuk dipindahkan mobil dengan BG 1206 BG 1206 Avanza hitam. Mohon untuk dipindahkan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi untuk mobil Avanza hitam BG 1206. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Novi. Mohon maaf sekali Bapak, saya kira tadi Ibu ya Pak ya, karena namanya Novi. Sering terjadi, waktu SD pun dapatnya rok. Karena Novi ya Pak ya, karena kalau Novi itu biasanya perempuan. Bener sekali, Novi A dapatnya rok bajunya. Loh kok seragamnya rok? Salah ya Pak ya. Gak apa-apa. Oke, baik, kita langsung saja teman-teman para hadirin yang sudah datang ke sini. Sekali lagi sudah banyak sekali informasi yang diberikan dari perusahaan Tokyo Marine ini. Nah, jadi buat teman-teman ada yang mau bertanya, kita langsung aja ya Pak ya. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin secara lebih dekat lagi ya Pak ya, mungkin secara lebih dalam lagi mengenai apa sih itu perusahaan Tokyo Marine gitu. Buat teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh kami persilakan. Boleh, silakan. Ada Pak ya Pak, mari. Wah, Bapak ini aktif bertanya ya. Tadi PT Pos nanya, sekarang dia Tokyo Marine. Oke lah. Boleh, kami persilakan Bapak. Selamat siang Pak Nasumber. Baik Pak. Saya Denny, alumni Stisipol. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara terbaik mengelola generasi Z? Yang kedua, bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang efektif? Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi generasi Gen Z? Itu aja Pak, makasih. 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. 3 pertanyaan ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana menangani generasi Gen Z? Betul. Ya. Menangani generasi kalian ini setengah mati nih teman-teman ya. Ya, setengah mati. Kenapa? Karena kecepatan informasi di era kalian tuh sangat cepat sekali. Moodnya gampang berubah, kemudian gitu ya, suka-suka, ini yang harus kita kontrol nih Pak. Itu yang harus kita kontrol. Jadi kita harus paham betul, saya yang era milenial, maksa, enggak ya Pak. Saya yang era baby boomer, katakan begitu, harus paham betul untuk ngelola anak-anak muda seperti teman-teman ini. Moodnya berubah, kemudian nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol. Wah iya, gua banget tuh, betul nggak? Tapi itu yang terjadi, it's okay. Itu dunia kalian, nggak apa-apa, karena informasi cepat. Itu yang, jadi kita harus paham betul Pak untuk ngelola mereka, karena mereka punya style, punya cara berpikir sendiri, punya cara pandang sendiri, tapi saya yakin anak-anak seperti ini punya tujuan yang mereka sendiri sudah tahu mau kemana. Oke, perlu bimbingan aja. Terus yang kedua,
bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik? Yang jelas, yang pertama kali di perencanaan keuangan itu harus basicnya dulu, yaitu cash flow-nya dulu deh. Kalau di sini akuntan mungkin paham cash flow. Tapi cash flow itu hanya technical. Yang harus kita utamakan adalah emosi, psikologinya. Bagaimana menggunakan uang? Kenapa? Penggunaan uang kalau sudah menggunakan bukan technical tapi ke emosi dan psikologi itu bahaya. Emosi sedikit makan, marah sedikit belanja. Secara psikologi perpindahan uang dari bentuk kartal ke bentuk barang lain itu mudah banget tanpa perhitungan apapun. That's why perlu diatur cash flow-nya, dan yang kedua adalah emosinya, psikologinya yang harus diatur dulu. Gitu ya. Terus yang ketiga tadi, apa Pak? Mohon maaf tadi lupa Pak yang ketiga. Yang kedua tadi terjawab. Yang ketiga tadi apa? Mengenai apa? Tantangan utama. Tantangan utama. Ya. Teman-teman, tantangan utama kalian untuk menghadapi era digital ini harus gesit, cekatan, agile dalam bertindak, dalam hal berpikir. Ambil keputusan. Jangan nunda. Satu ya, jangan nunda. Action. Itu kuncinya. Berhasil atau gagal, urusannya nanti. Lakukan dulu yang awal. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Pak, 3 pertanyaan tadi. Terima kasih Pak. Itu saja mungkin. Baik, ya. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Banyak sekali ya tadi informasi yang sudah diberikan. Mungkin ada cindera mata sedikit ya dari Tokyo Marine untuk yang sudah bertanya. Baik Bapak, kita buka sesi pertanyaan 1 kali lagi ya mungkin ya. Ada yang ingin bertanya? Oh boleh mbaknya yang belakang 1 kali lagi ya Pak ya. Baik, kita baik. Pak ya. Ya, sambil berjalan. Boleh. Mbaknya. Nanti Oke, form kami yang udah diisi persilakan. nanti tolong disampaikan ke booth ya untuk teman-teman mendapatkan free asuransi kecelakaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saya pertanyaan aja ya Pak ya. Kan tadi kan kata Bapak kalau di perusahaan Tokyo Marine kan juga nantinya ada pelatihan dan pengembangan karirnya ya kan. Jadi saya mau bertanya bagaimana Tokyo Marine mendukung pengembangan karir karyawan khususnya dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan otomatisasi dalam penerapan artificial intelligence atau AI di industri asuransi. Terima kasih. Wah. Terima kasih mbaknya. Ini pertanyaan Gen Z banget ya, udah bicara tentang AI. Betul Oke, Bapak. baik. Boleh kami silakan Bapak langsung. Baik, Mbak siapa tadi ya? Mbak Mbak oh siapa enggak kan? menyebut nama Pak. Oh enggak nyebut nama, Iya. oke. Mbak Anu. Enggak ada juga. Oh, Mbak Cantik. Mbak Cantik oke, baik, ya. baik. Ini pertanyaan saya jawab secara general ya. Banyak orang yang worries atau takut terhadap adanya AI. Betul ya? Kalau kita bersaing dengan mereka secara teknologi, secara kecepatan, mungkin kita akan kalah bersaing. Oleh karena itu, sebagai generasi bangsa, generasi sekarang, jangan melawan teknologi, tapi bekerja samalah dengan teknologi. That's why, oleh karena itu, kemampuan teman-teman untuk dilatih bagaimana menggunakan teknologi. Kendarai teknologinya. Bukan kita yang disetir teknologi, tapi teknologi yang kita kendarai, kita atur, kita kelola. Sehingga kita sesuai dengan tujuan kita. Maksimalkan itu. Jangan pernah takut dengan yang namanya AI. AI itu bicara algoritma, betul nggak? Algoritma sedikit sekali punya willing, punya perasaan. Manusia masih punya teknologi itu. Ciptaan Tuhan lebih baik daripada ciptaan manusia. Don't worry. Jadi do your best, hadapi teknologinya, kalahkan teknologinya, kerjasamalah dengan teknologi tadi. Jadi jangan pernah mau kalah dengan itu. Yuk, thank you. Pertanyaannya bagus banget ya. Iya betul Bapak. Gen Z sekali ya Pak ya. Itu pertanyaan Gen Z banget itu. Di luar Memang. Nurul. Di luar Nurul ya Pak ya. Siap. Yang Mbak Cantik tadi sudah jelas? Oke siap, sudah jelas Bapak. Baik.
Baik, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan lagi mengenai PT Tokyo Marine, Bapak? Baik, jadi hari ini mudah-mudahan teman-teman di belakang kita ada booth, silakan nanti form yang tadi disampaikan ke booth dan mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama, bermitra dengan teman-teman dan tentunya dengan Universitas Bina Dharma terus berlanjut sehingga kenapa? Oh, ada yang mau nanya lagi? Oh, ada yang mau tanya lagi. Boleh. Ini ibaratnya kayak tadi maju mundur. Mau closing nggak jadi. Boleh Mbaknya, mau bertanya ya? Oke. Ini bukannya terakhir pertanyaan harusnya makin dikit ya. Malah makin, iya, makin panas, makin hot. Saya izin buka jaket boleh ya? Bentar. Baik, izin Bapak sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Febrianti. Izin bertanya Pak, kan mengenai Bapak jelaskan tadi itu tentang pengembangan usaha. Nah, alhamdulillah ini saya ada sampingan usaha yaitu di bidang kuliner berupa snack. Nah, saya itu terkadang masih bingung dan stuck bagaimana pengembangan untuk keberlanjutan itu. Sedangkan Bapak ngomong tadi kan ada pengembangan dan pelatihan dan lainnya. Jadi Dini mau minta arahan dan bimbingannya. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, wah ini pertanyaannya ya. Jadi usaha tuh luas sekali ya Bu ya. Usaha tuh sangat luas sekali, tapi nggak apa-apa. Saya jawab sedikit aja. Nanti saya akan nyambungkan dengan Tokyo Marine itu seperti apa. Baik. Tapi saya akan jawab sedikit. Untuk pengelola usaha dan lain sebagainya, yang harus Ibu tahu itu adalah marketingnya. Gitu ya, bukan bagaimana sales menjualnya, tapi strategi marketingnya. Lihat weakness-nya, SWOT-nya apa, strength-nya apa, W-nya apa, O-nya apa, T-nya apa, SWOT-nya. Itu dilihat dulu setiap kelebihan, kekurangan dan lain sebagainya. Ibu pahami dulu, setelah itu comparison-nya dengan kompetitor itu seperti apa. Gitu ya, bukan berarti menghantam kompetitor yang lain, tapi bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka, kurang lebih itu. Nah, Tokyo Marine memberikan peluang usaha yang sebetulnya tanpa modal, Bu. Gitu ya. Tokyo Marine memberikan peluang usaha tanpa modal yang memberikan pelatihan kepada mereka-mereka dengan yang namanya training public speaking, dilatih. Bagaimana caranya berkomunikasi di depan? Bagaimana caranya kita bisa bernegosiasi? Nanti ada training yang namanya negosiasi skill. Beda dengan komunikasi skill, karena negosiasi itu beda lagi. Gitu. Itu yang dilatih. Terus bagaimana menjadi intrapreneur, yaitu membangun bisnis tanpa modal yang besar, modalnya cukup kecil dan baik Bapak, mohon izin sebentar. Iya. 1 menit ya. Iya. Dan 1 menit boleh ya. Dan marketnya dari lingkungan Bapak Ibu sendiri. Itu aja dari saya. Thank you. Mohon maaf terlamaan. Mohon izin Bapak menyampaikan informasi. Iya, baik. Bagi teman-teman di sini yang mempunyai kendaraan Avanza hitam, mobil Avanza hitam BG1206LU, ya kami mohon untuk dipindahkan terlebih dahulu karena mengganggu booth yang ada. Ya, jadi boleh kami persilakan. Siapa teman-teman yang punya mobil BG1206LU Avanza hitam? Kami persilakan untuk dipindahkan. Terima kasih. Baik Bapak, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ibu terjawab ya tadi ya. Mungkin itu aja. Terjawab ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, selesai. Selesai Bapak? Baik, oke, baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah ya untuk Bapak Novi Andrianto ya dari PT Tokyo Marine. Banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Novi ya mengenai perusahaan Tokyo Marine. Itu seperti apa ya? Di bidang apa dan bagaimana. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah punya CV, yang sudah punya dokumen lamaran, boleh langsung ke booth mereka yang ada di luar ya. Booth juga tersedia yang di dalam ya teman-teman. Jadi kita tersedia booth di dalam dan juga booth di luar. Jadi boleh dikunjungi satu persatu, dilihat untuk memasukkan lamaran yang teman-teman bawa gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, kami informasikan ya dari
perusahaan Tribun Network ya, Tribun Sumsel. Ini mereka sedang ada pembukaan loker presenter wanita di booth Hawara ya. Dia di booth Hawara teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke booth Hawara yang berminat menjadi presenter wanita, boleh sekali untuk mendaftarkan atau memasukkan lamarannya ke PT Tribun Network ya. Baik. Baik para hadirin semuanya, udah capek belum? Udah capek? Sudah dapat snack? Oh belum, ada yang belum? Ada yang sudah? Iya, boleh untuk disantap ya, untuk snack yang sudah dibagikan. Karena kita akan lanjut lagi nih talk show selanjutnya dari perusahaan yang mungkin teman-teman sudah dengar atau mungkin ada yang belum tahu juga ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dari PT Agrodana ya. Baik, kami panggilkan kepada Bapak Johan Syahputra selaku Marketing Manager PT Agrodana. Kami persilakan. Baik, kami persilakan Bapak. Boleh perkenalkan diri sebelumnya, iya, untuk perusahaannya seperti apa dan bagaimana agar teman-teman tahu. Oke, selamat pagi. Oke, walaupun harinya siang, kita harus semangatnya pagi, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor, Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT. Ya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Johan Syahputra. Saya selaku Marketing Manager dari PT Agrodana Futures. Ya. Nah, mungkin di kesempatan saat ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang company profile dari perusahaan kita dan mungkin apa saja lowongan pekerjaan yang kita siapkan untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Oke, boleh diputar untuk slide-nya. Oke, untuk PT Agrodana sendiri merupakan perusahaan pialang, ya, perusahaan pialang yang masuk dalam kategori perusahaan 5 terbesar di Indonesia. Ya, mempunyai kita perusahaan Agrodana merupakan perusahaan yang mempunyai integritas, transparan, ya, untuk perusahaan pialang berjangka komoditi di Indonesia. Nah, kemungkinan kalau untuk Agrodana sendiri ini berdiri dari tahun 2000, ya. Di sini kita diberikan izin langsung dari Bapepti sebagai badan regulasi dan serta kita di sini juga diberikan izin dari ICDX sebagai bursanya. Jakarta Future Exchange sebagai bursa, clearing berjangka Indonesia juga sebagai lembaga clearing dan Indonesia Clearing House. Nah, untuk PT Agrodana sendiri, ya, kita mempunyai beberapa kantor cabang, ya. Salah satunya itu ada di kantor pusat kita ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Lampung, serta untuk perwakilan. Ya, perwakilan di Palembang kita di Jalan Angkatan 45 itu persis di kantor Sequis Live. Ya, untuk visi misi sendiri, visi misi untuk dari Agrodana itu menjadi host of brand. Jadi kita berharap Agrodana ini akan dikenal oleh masyarakat khususnya sebagai perusahaan pialang terbaik dan mempunyai integritas yang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di Agrodana juga kita merupakan perusahaan yang memiliki produk terlengkap, ya, produk terlengkap di Indonesia. Ya, salah satunya juga kita ada produk untuk di CFD single stock, di indeks saham, terus juga ada juga di forex atau mata uang serta di komoditi. Serta Agrodana merupakan perusahaan satu-satunya, ya, perusahaan satu-satunya dengan withdrawal tercepat, yaitu dengan withdrawal 1 jam, dengan withdrawal yang mudah, cepat, serta langsung bisa diakses langsung. Ini juga kita akan tampilkan beberapa sertifikat bahwa kita merupakan perusahaan atau broker, ya, broker dengan broker terbaik di tahun 2022 serta di tahun 2021. Oke.
Agrodana juga di sini memberikan fasilitas khususnya untuk klien, ya. Kita menggunakan fasilitas MetaTrader 4 yang bisa diakses langsung oleh klien. Serta kita memberikan fasilitas news, ya, kita ada nama aplikasi untuk fundamental, serta kita mempunyai ya live price, jadi yang bisa langsung diakses oleh klien. Oke. Nah, di sini kita ya adalah beberapa posisi yang memang kita sediakan, ya, yang memang kita buka untuk di Agrodana. Yang di sini juga kita membuka kesempatan pada rekan-rekan atau teman-teman ya yang fresh graduate untuk di posisi SPV atau supervisor serta di posisi account eksekutif. Untuk keterangan lebih lanjut bisa nanti teman-teman semua bisa langsung datang ke booth ya untuk tahu lebih jelas mengenai informasi yang saya sampaikan ini. Oke, mungkin itu saja ya penyampaian dari kita dari Agrodana, kita dari manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Iya, boleh para teman-teman yang hadir di sini, boleh kalau ada yang mau bertanya mengenai PT Agrodana, ya Pak ya. Iya. Kami persilakan. Mungkin masih ada yang penasaran mengenai, oh Bapak lagi, boleh Pak? Oke. Boleh Pak, kami persilakan. Selamat siang Pak narasumber. Ya, selamat siang. Saya Denny, alumni dari Stisipol. Yang ingin saya tanyakan, PT Agrodana Palembang itu bergerak di bidang apa? Yang kedua, PT Agrodana itu bekerja di bidang apa? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, ya mungkin langsung saya jawab. Iya, kalau baik, untuk boleh, Pak. PT Agrodana sendiri ini merupakan perusahaan pialang yang bergerak di bidang perdagang berjangka. Jadi Agrodana sendiri ini memfasilitasi klien untuk bertransaksi ke pasar bursa. Ya, jadi klien untuk bertransaksi ke pasar bursa itu tidak bisa secara langsung, harus melalui yang namanya perusahaan seperti kita ini, yaitu perusahaan Agrodana. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas, Mas? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tolong dibantu untuk dikasih. Iya, boleh. Ada merchandise ya, sedikit merchandise dari PT Agrodana. Iya, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Oh boleh, Mbak Jo yang belakang ya Pak ya. Baik. Mbaknya lagi ya untuk bertanya ya, boleh. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti. Izin bertanya Bapak, yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, pertanyaannya apa saja jenis produk yang diperdagangkan PT Agrodana Futures? Itu aja sih Bapak, terima kasih. Oke ya, untuk produk yang diperdagangkan di Agrodana. Jadi kita di sini mempunyai 4 produk. Pertama, itu produknya itu yang namanya di indeks saham. Kebetulan memang Agrodana sendiri ini bukan untuk produk-produk lokal, tapi produk internasional. Jadi kita ada beberapa produk. Yang pertama itu di indeks saham. Indeks saham pun kita mencakup ada beberapa. Yang pertama ada indeks saham Jepang atau Nikkei. Terus juga ada indeks saham Hong Kong ya, atau disebut kita Hang Seng. Terus juga kita ada namanya Dow Jones. Oke. Nah, yang kedua kita mempunyai produk yang namanya itu di forex atau mata uang. Nah, mata uang yang ada di dunia ini kan sangat banyak. Contoh seperti pound sterling, ada euro, serta ada Swiss franc, yen, dan masih banyak lagi mata uang besar yang ada di dunia. Yang ketiga, kita ada produk di komoditi. Ya, komoditi mungkin yang kita tahu, ya kita tahu khususnya di Sumatera Selatan juga ada beberapa banyak komoditi. Ya, kalau kita untuk di Agrodana kita ambil komoditi. Yang pertama ada yang di produk gold atau emas. Yang kedua juga ada di produk minyak. Ya, minyak juga kita ada. Oke, ada silver juga termasuk. Oke, yang ketiga ya produk kita itu di CFD stock. Ya, current for different untuk di produk saham luar atau yang di Amerika. Contoh mungkin yang kita sering pakai handphone Apple ya, kita punya juga. Ya, Apple, Netflix ya. Terus juga Amazon, ya semuanya juga ada di sini. Jadi setiap klien bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di Agrodana ini.
Ya, jadi memang Agrodana sendiri itu akan memberikan yang namanya memberikan pengertian, memberikan edukasi kepada yang namanya masyarakat untuk lebih jauh mengenal yang namanya produk-produk yang ada di bursa tersebut. Oke, cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas Mbak Dini? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Bapak Johansyah. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang paling meriah ya dari PT Agrodana. Banyak sekali informasi, banyak sekali manfaat yang diberikan untuk kita semua. Mungkin teman-teman yang mau melamar ya di PT Agrodana boleh sekali berkunjung ke booth-nya PT Agrodana. Baik, kita lanjut saja ya teman-teman ya. Mungkin sekarang kayaknya udah semangat ya. Udah semangat, makin ceria, makin semangat, kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan talkshow kita. Sekarang saatnya dari PT Bank Mandiri. Baik, langsung saja kita panggilkan Ibu Mauli Posaina, Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Jakabaring. Baik, kepada Ibu kami persilakan untuk maju ke depan. Iya. Baik, silakan Ibu perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Finally ya. Iya. Ini di jam-jam yang rawan banget ini ya Pak Novi ya. Kalau kriuk-kriuknya udah double-double nih. Kriuk. Betul. Ya, Mbak ya. Baik, sebelum saya mulai, saya panggilkan kakak-kakak dulu dong yang dari Bank Mandiri. Boleh. Biar nambah semangat nih adik-adik mahasiswanya. Lihat yang bening-bening cantik-cantik gitu kan. Ya. Ada Kak Novi, ada Kak Putri, nanti ada Kak Rizka juga gitu ya. Tadi kalau Pak Novi tadi, oh iya, ini Novi beneran. Pagi siang malam Novi beneran ya Pak ya. Yuk biar semangat, kita berdiri dulu ya. Berdiri dulu, kalau Pak Novi tadi bro, sis. Nah ini kita biar semangat, udah nemplok di kursi udah pegal juga ya. Berdiri yuk, kita yel-yel sebentar ya, yel-yel sebentar. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi sambil teriakannya kenceng gitu ya. Kalau saya bilang apa kabar, jawabannya sukses luar biasa, yes. Oke, saya ulangi ya. Kalau saya selamat pagi, jawabannya semangat pagi. Kalau saya tanya apa kabar, sukses luar biasa, yes. Oke, mulai ya. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. Yes. Aplaus buat kita semua. Thank you. Kita talk show dulu Mbak atau saya? Boleh Ibu. Boleh. Nanti kita sambil duduk aja ya Bu ya. Ini kursinya sayang kalau nggak didudukinnya kan. Dianggukan ya Bu. Gitu. Udah abu-abu hijau gitu ya. Baik, boleh kami persilakan Terima kasih. Sini aja ya mungkin ya. Boleh di sini atau di sini juga boleh Ibu. Sini aja mungkin ya, izin ya Bu Yanti ya. Nah ini empuk enak. Ya kakak-kakak Bank Mandiri boleh duduk di sini ya. Iya, biar adik-adiknya untuk ngeliat maju ke depan. Kakak-kakak dari Bank Mandiri yang fresh banget ya Bu hari ini ya. Bacaan kaosnya Livin gitu ya, super apps kita ya. Adik-adik udah tahu nih pasti Bank Mandiri gitu ya, ada super apps Livin by Mandiri gitu. Betul. Ya. Oke. Baik teman-teman, sekarang sudah ada di depan kita Ibu Mauli. Iya, Mauli Posaina. Mauli aja deh Mbak, susah deh. Mauli ya betul. Ibu Maulina. Ibu ini adalah kepala cabang KCP dari Bank Sumsel ya Bu ya. Bank Mandiri. Iya. Bukan, maksudnya di daerah Sumatera Selatan. Betul. Baik Ibu, boleh sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin setelah itu boleh lanjut untuk memperkenalkan Bank Mandiri. Baik, terima kasih ya Mbak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Yanti, selamat siang buat kita semua adik-adik mahasiswa Bina Dharma. Senang sekali kami hadir di sini. Terima kasih banyak sudah mengundang kita sebagai mitranya Bina Dharma ya Bu Yanti ya. Kami dari Bank Mandiri cabang Jakabaring ya. Yang di Opimol kalau ada yang tahu, yang di komplek Opimol ya. Nah di situ kami hadir ya Mbak ya untuk melayani masyarakat gitu ya, tumbuh untuk negeri gitu ya. Bersama Bank Mandiri seperti itu. Kita sedikit cerita ya. Iya, boleh silakan Ibu. Ya. Betul. Adik-adik udah paham tahu. Udah tahu ya.
Udah ada rekening Bank Mandiri tapi ya, coba dong, siapa dong yang sudah ada rekening Bank Mandiri? Siapa nih teman-teman yang punya yang sudah rekening super Mandiri? apps-nya Livin by Mandiri? Banyak Boleh. juga ya, ada Pak Novi juga ya Pak ya. Banyak ibu aktif ternyata. dong ya Pak ya, Mandirinya ya Pak ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi dulu Pak Novi ya, kalau kita ketinggalan dompet, waduh panik gitu ya Pak ya. Sekarang gitu loh adik-adik ya, ketinggalan HP ini justru lebih panik lagi. Karena di sini nih udah jadi dompet kita gitu, semuanya ada ya. Jadi siapa yang bilang ya kalau misalkan pedagang pecel lele pun kata Pak Dedi tadi ya, itu udah bayarnya kita pakai kris. Ya, betul ya Pak ya. Jadi Bank Mandiri ini ya Mbak ya, kita digitalisasi gitu ya, dan perubahan kita selalu sampai dengan sekarang ini transformasi Bank Mandiri itu terus menerus dari tahun 1999 Bank Mandiri hadir. 2 Oktober tadi kita ulang tahun yang ke-26 tuh Pak Novi, Bu Yanti gitu ya. Jadi sudah 26 tahun ini, dari tahun 99 kita berdiri dari 4 bank sampai sekarang. Alhamdulillah semakin berkembang, semakin banyak nasabah yang percaya kepada Bank Mandiri. Tepuk tangan dong buat kita. Sekalian promosi nih Bu Yanti ya kan. Nanti karirnya bisa dilihat nih di website kita ya. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa sekalian jangan khawatir ya. Kita untuk jenjang karir gitu ya di Bank Mandiri. Coba deh lihat di Google-nya sekarang. Bank Mandiri adalah top companies ya. Artinya kalau top tuh udah nomor 1 tuh gitu ya. Top companies tempat adik-adik sekalian cari kerja berdasarkan survei di Link 2024. Cek deh sekarang gitu ya. Jadi kita setiap tahunnya sudah dapat penghargaan itu ya. Kenapa seperti itu? Kita untuk mencari kerja adik-adik kita transparansi, kita terbuka. Kita di link, ada handphonenya dibawa, linknya dibuka tuh di website www.bankmandiri.co.id. Kakak coba tolong, kalau di sini kita lihat, di sini ada menunya untuk karir teman-teman adik-adik semua yang bisa pilih nih mau posisinya apa ya. Nanti di situ juga ada statusnya. Kalau statusnya udah close, ya udah berarti nggak bisa lagi, ya kan? Kalau misalkan udah open tuh bisa. Posisinya di wilayah mana ada di sana, ya. Jadi Bu Yanti jangan khawatir nih ya, buat adik-adik Bina Dharma kita support banget gitu ya. Bagi teman-teman semua yang sudah S1 gitu ya, D3 juga kita bisa gitu ya. Ini silakan langsung ke website kita Bank Mandiri. Nah di sini bisa nih ditampilkan nih, ada di Tentang Mandiri Mas. Di Tentang Mandiri itu nanti ada menunya career ya. Di situ ada seluruh Indonesia. Ada juga wilayahnya, mau di wilayah Sumatera gitu ya, mau di wilayah Jawa di situ ada. Tapi kalau statusnya udah close itu udah tidak bisa gitu ya, udah tutup artinya untuk ini ya untuk lamaran pekerjaannya situ. Tapi kalau misalkan di sini menurut adik-adik agak repot susah gitu ya, kita ada namanya dari jenjang yang frontliner gitu ya Bu Yanti ya, kita ada namanya Kriya Mandiri. Nah kalau Kriya Mandiri ini dari D3 bisa nih Bu Yanti, dari adik-adik D3 bisa, dia kontraknya selama 3 tahun ya. 3 tahun itu 1 tahun itu perpanjang. Tapi jangan khawatir, kinerja kita bagus gitu kan, poin yang kita dapatkan banyak, bisnis kita bagus gitu kan, itu artinya dilihat manajemen. Manajemen nggak tutup mata. Bagi yang adik-adik yang bagus bisa jadi ada ikut tes, jadi pegawai tetapnya Bank Mandiri itu ya. Jadi untuk adik-adik sekalian, sekali lagi jangan khawatir, Bank Mandiri itu kalau adik-adik mau berkarir ya, Bank Mandiri lah tepat di posisi top companies gitu ya adik-adik ya. Bisa dilihat di websitenya, ada di website www.bankmandiri.co.id. Di situ bisa ada menu career dan di situ juga ada pilihan posisinya di situ. Banyak banget Mbak posisinya. Banyak kan? Sekali ya Bu. Banyak ya. sekali. Ini untuk fresh graduate kalau yang S1 ya. Ada yang ODP. Nah, ODP ini langsung jadi officer gitu ya. Beda kalau saya dulu kan karirnya dari frontliner. Yes, ya. Bu. Gajinya kalau frontliner ini atau Kriya tadi, dia dari jenjang gajinya ya, gajinya dari 3 juta sampai dengan 6 juta kalau Kriya. Tapi kalau misalkan sudah officer, ODP S1 bisa lulus tes itu, bisa langsung dari 5 juta. Ya, adik-adik sekalian ya. Persyaratannya bisa langsung dilihat saja.
CV-nya bisa langsung di input di link. Di link ya Ibu Mbak. ya. Kan mudah kan? Betul. Semuanya terbuka. Dipermudah ya Bu ya sekarang dipermudah ya. banget Betul. gitu kan. Nah kita kanwilnya ada di ini ya adik-adik ya, ada di Jalan Kapten Arifai. Gitu ya, itu kanwilnya Bank Mandiri Region 2. Jadi Region 2 ini membawahi 7 area ya, termasuk Jambi, Pangkal Pinang, Lampung, Padang gitu ya, dan di Palembang pun ada 2 area kita ya. Jadi walaupun memang nanti ada kesulitan untuk input link ini ya, kalau memang adik-adik ini mau di wilayah Palembang atau Region 2 aja, bisa tuh lamarannya manual ya istilahnya ya, manual, silakan langsung masukkan ke area atau region kita yang di Jalan Kapten Arifai depan kantor pos ya. Itu ya adik-adik ya, gitu. Ada yang cita-citanya mau jadi orang bank nggak nih? Ada nggak? Saya aminkan nih teman-teman. Ada nggak? Ada tuh ya yang mau jadi orang bank. Ada cita-citanya ya. Siapa lagi nih? Siapa ada, lagi? Bu, ada. Barisan sini ada yang cita-cita jadi orang bank. Ada ya, alhamdulillah gitu ya, Dek ya. Mau apapun itu, mau di perbankan, mau dimanapun ya, adik-adik ya. Yang penting kata Bapak tadi, halal dan kita ada kemauan, ada kerja keras ya, insya Allah hasilnya bisa bagus ya. Nah, gimana nih Mbak? Sekali Ibu. Wah, banyak sekali ya informasi yang sudah diberikan oleh Ibu Maulid. Nah Ibu mungkin nih teman-teman di sini masih banyak penasaran, maupun teman-teman yang menonton live streaming kita ya mungkin penasaran karirnya apa aja sih Ibu yang dibuka oleh Bank Mandiri, boleh dijelaskan Ibu? Nah untuk karirnya tadi sebetulnya sudah saya jelaskan sedikit ya Mbak. Iya betul. Kita kalau dari frontliner itu kita bisa dari teller, bisa dari customer service, kita berjenjang karirnya. Setelah itu kita bisa ada tes officer gitu kan. Nah officer itu teman-teman bisa sebagai apa, penilaian dulu nih. Jadi nggak langsung loncat ke officer, nggak langsung. Ada tahapannya ya ada Ibu tahapannya. ya, betul. Jadi penilaian kinerjanya bagus gitu kan, direkomendasikan gitu ya. Akhlaknya juga baik gitu kan. Nah itu teman-teman direkomendasikan untuk mengikuti tes officer gitu kan. Seperti itu, nanti setelah officer jenjang karirnya lebih naik lagi, bisa ke atas gitu ya, bisa jadi direktur utama nih. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya Mbak ya. Betul sekali Ibu, tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya di dunia ini ya. Oke, baik Ibu, sudah cukup untuk penjelasannya? Cukup. Teman-teman mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan ya sekilas. Apa boleh, sih kegiatan banyak nih Bu yang antusias untuk kegiatan di bertanya. bank itu apa aja sih betul. Mbak gitu kan. Boleh. Ayo dengan ada Ada siapa nih Dek? siapa? Oh ini boleh ya Bu ya, kita boleh, persilakan untuk bertanya. Ya, boleh Masnya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Saputra dari Universitas Bina Dharma, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin bertanya, Bu, kriteria yang bagaimana yang diinginkan oleh HRD Bank Mandiri dari seorang pelamar fresh graduate agar bisa diterima di Bank Mandiri, atau singkatnya apa strategi yang bisa kami persiapkan selama perkuliahan ini agar bisa mendukung karir kami di Bank Mandiri nanti. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Kriteria dan strategi Ibu, betul. Strategi baik. Apa yang diinginkan oleh HRD Bank Mandiri? Baik, siap. Baik, terima kasih. Dengan siapa tadi dia? Izzy ya? Izzy Saputra? Rizi. Oh, Rizi. Oke, thank you Rizi ya, pertanyaannya bagus sekali ya Rizi ya. Jadi kalau untuk persyaratan gitu ya, persyaratan kita sudah ada di website ya sebetulnya ya, IPK-nya berapa gitu kan ya, usianya maksimumnya berapa untuk fresh graduate gitu ya. Artinya kalau fresh graduate berapa nih? 22 ya? S1-nya ya kira-kira ya? S1-nya ya 22 ya? Nah itu, jadi kalau untuk persyaratan kita kalau secara kantor pusat itu sama semua, makanya kita paparkan di website kita ya. Jadi semuanya terbuka, dari IPK-nya berapa, terus itu nilai-nilai apa, dan nggak harus jurusan jasa keuangan atau apa, atau jurusan administrasi, enggak. Jadi semua jurusan itu bisa kita
akomodir gitu ya. Bisa kakak adik-adik di sini bisa lamaran pekerjaan, lamarannya jurusan apa saja gitu di Bank Mandiri. Nah, terus satu lagi untuk apa tadi kiat-kiatnya gitu ya? Strategi, Strateginya, ya betul. Strategi apa yang diinginkan sebetulnya oleh HRD. oleh HRD ya. Ya, Nah, sebetulnya betul. ini inline dari persyaratan awal dulu ya. Persyaratan administrasinya sudah baik, dipanggil untuk wawancara gitu ya. Syarat administrasi itu syarat pertama ya Mbak ya. Betul Di mana-mana sekali, Bu. syarat pertama ya. Betul. Jadi lolos administrasi itu dipanggil untuk wawancara Iya. gitu ya. Nah, wawancara ini kalau untuk fresh graduate ya enggak juga perlu untuk pengalaman Dek Rizi. Ya, pengalaman itu enggak. Jadi kalau untuk memang benar-benar fresh graduate, dia tamat kuliah S1 bisa langsung melamar, bisa ada gitu ya. Jadi wawancaranya harus baik juga gitu kan. Nah, pada saat wawancara ada juga trik-triknya wawancara gitu kan. Bagaimana sikap tubuh kita, bagaimana kontak mata kita, bagaimana bahasa kita menjawab saat kita ditanya, seperti itu. Nah, itu mungkin ya Dek Rizi ya untuk ini ya jawaban dari kita. Ya, baik, terima kasih Bu Maulin atas jawabannya. Sudah jelas Mas Rizi ya. Jadi itu hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Mas Rizi kalau misalnya mau masuk di Bank Mandiri, ya Ibu ya. Betul. Baik, ada lagi teman-teman di sini yang mau Adik-adik ada bertanya? lagi nih. Boleh, Ya. kami persilakan. Silakan, Oh, Bapak Pak. lagi. Aduh, boleh, siapa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi, Ada adik-adik, lagi? ayo. Mungkin nanya nih apa aja sih Mbak kegiatan-kegiatan di bank gitu kan? Kenapa sih Mbak bisa muncul di sini gitu kan? Yang kepo Apa ya tuh, Ibu yang ya. Kepo. Nggak apa-apa, ada yang di belakang tadi Mbak. Boleh, mana? Ada yang ingin bertanya, Mbaknya? Ya. Oh, Mbak lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak Novi bilang bisa dong kalau mau nanya. Kita sharing ilmu ya Pak ya. Financial planning nih sama Pak Novi. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti, izin bertanya, bagaimana pihak Bank Mandiri mempertimbangkan pengajuan KPR perumahan maksudnya, dan apakah bisa mahasiswa yang sudah berpenghasilan mengajukan KPR perumahan, dan apa pertimbangan yang bisa membuat tidak diterima? Itu aja Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Dini. Mengenai Terima kasih. KPR Ibu. KPR ya. Iya betul. Ini udah dalam nih pertanyaannya, udah di produk gitu kan. Boleh nggak apa-apa gitu kan. Jadi pertanyaan ini mahasiswa kalau pengajuan KPR walaupun nanti statusnya mahasiswa bisa enggak, tapi mahasiswa ada usaha gitu ya. Iya. Selama dia umurnya masuk minimal 21 tahun, sudah ada identitas dan sudah ada penghasilan, boleh. Ya, artinya ya Dek ya. Dek, boleh ya Dek ya. Boleh ya Dek ya. Tapi itu satu syaratnya, kalau sudah ada berpenghasilan. Jadi nggak dari orang tua atau nggak ngikut orang tua, nggak ngikut kakak gitu kan, karena atas namanya pribadi, atas nama dia yang bersangkutan. Kalau dia udah usia 21 tahun, ada KTP, ada usaha, pembukuannya ada, usaha sudah 2 tahun minimal, boleh silakan mengajukan untuk KPR Bank Mandiri. Kita banyak mitra developer kita ya, se-Indonesia Raya. Mau kita ada di Palembang tapi kita mau beli rumah di Mataram misal gitu ya, bisa gitu loh. Di mana? Di Mandiri saja. Iya kan? Betul seperti itu ya Dek ya. Bisa jadi ya. Nah, terus bagaimana apa yang nggak bisa di-accept nih sama Bank Mandiri ya? Yang pertama kali itu adalah BI checking. Coba yang ada apa nih? Pinjol-pinjol gitu ya. Bersihkan ya Dek ya. Ya, kalau bisa janganlah ya teman-teman ya. Tadi Pak Novi udah sampaikan, kita ini financial planning ya Pak ya. Kita dari penghasilan kita sisihkan berapa persennya. Mungkin kita ada pengeluaran gitu kan, tapi wajib juga kita untuk nabung gitu kan. Nabung itu nggak pasti sekaligus gitu, nggak perlu mahal ya. Di super apps kita Livin Investasi minimal bisa Rp10.000 loh adik-adik ya. Itu sudah jadi portofolionya adik-adik untuk beberapa tahun ke depannya, jangka panjang ya. Jadi
jaga dari sekarang ya teman-teman yang apalagi katanya kalau misalkan kita mau lamar kerja tapi BI checking kita kan jelek tuh, udah dilihat semua kan, itu mengurangi nilai dari perusahaan itu ya. Jadi kita jangan gitu ya. Yang pertama kali nggak di accept itu adalah BI checking deh. Jadi kalau udah KTP, kalau kita single artinya KTP kita sendiri. Tapi kalau kita udah berkeluarga, suami istri yang akan dinilai BI checkingnya. Ya, lewat situ udah nggak lancar, udah ada tunggakan, nggak bisa lanjut lagi. Ya, jalan ya Dek ya. Thank you. Yuk. Baik. Waduh, penjelasannya lengkap sekali ya Iya, Ibu ya. iya, Berarti iya, boleh, tetapi utamanya adalah punya penghasilan sendiri. Iya, betul ya Bu betul. ya. Bisa Jadi banget. kalau Mbak Dini udah punya penghasilan sendiri, boleh untuk lanjut daftar ya Bu ya, Boleh, KPR boleh, ya. boleh. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Ada atau lagi? sudah cukup? Adik-adik? Ada Bapak? Oh Bapak, Ya. boleh. Ini Boleh Ibu kita udah lanjutkan jam ya. udah krik-krik Iya. dah. Monggo silakan. Boleh. Selamat siang Ibu Mauli, Kepala Cabang Bank Mandiri. Siapa? Saya Denny. Yang ingin saya tanyakan, apa saja jenis usaha Bank Mandiri? Yang kedua, Bank Mandiri ada tabungan apa saja? Yang ketiga, gaji Kepala Cabang Bank Mandiri itu berapa? Terima kasih Pak. Mulai kepo Pak Denny dia. Nah, itu Ibu yang paling dikepoin itu gaji. Kayaknya saya harus berdiri deh. Betul. Kayaknya saya harus berdiri Mbak. Iya, Karena boleh Ibu, kalau silakan. gaji kepala cabang Iya. gitu kan, Bank Mandiri. Ini harus dilihat nih dari bawah sampai atas gitu kan. Iya kan? Harus good looking juga, harus tahu nih gajinya Bank Mandiri berapa. Bener nggak Mbak? Betul. Iya, iya. Betul. Awalnya pertama produk ya? Produk, betul. Produk ya. Apa saja yang apa tuh tadi yang ada di Bank Mandiri. Ada di Bank Mandiri gitu ya. Iya. Jadi kita di perbankan ini jasa keuangan ya Pak ya. Jasa keuangan, kita juga pelayanan publik gitu ya Pak ya. Jadi kita pelayanan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah kita ya. Kita juga memberikan yang terbaik untuk negeri gitu ya. Kalau dulu mindsetnya Bapak Ibu adik-adik sekalian Bank Mandiri itu adalah bank corporate gitu ya, bank yang cuman melayani perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Sekarang udah nggak lagi, udah berapa tahun lagi enggak, kita udah bahkan ke pelosok-pelosok gitu ya, membangun negerinya sampai ke sana ya. Jadi usaha kita itu jalan sampai dengan sekarang, dan sampai sekarang makanya aset kita Bank Mandirinya luar biasa ya Pak ya, alhamdulillah gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah yang kedua, produk-produk apa tadi ya Pak ya? Produk kita banyak sekali ya, kalau dihitung dengan jari tangan dan jari kaki itu nggak habis ya Pak ya, nggak cukup ya. Mulai dari tabungan ya, mulai dari tadi super apps-nya dari tabungan kita, dari handphone ini udah ada semua, udah bisa layanan transfer ya, bahkan tadi investasi gitu kan, itu ada semua di sini. Kita beli pesawat itu udah nggak lagi Traveloka loh Pak, gitu loh. Kita di sini ada namanya Livin Suka, bisa beli tiket kereta api, Traveloka, gitu kan, sini ada semua. Dan harganya adalah harga mitra yang kerjasama dengan mitra-mitra Bank Mandiri gitu kan, tiket nonton bisa gitu kan. Jadi produknya banyak banget Pak, itu untuk individualnya, belum lagi untuk perusahaan Pak Denny ya. Perusahaan banyak lagi juga, giro perusahaan, tabungan perusahaan ya, super apps-nya kita ada Kopra gitu ya. Nah kita ada booth, nanti ada kakak-kakak di sana, adik-adik di sini kan mau kerja nih nanti ke depannya, November wisuda dong, iya kan? Habis sudah kita kerja dong, alhamdulillah insya Allah dapat kerja semua ya. Ya, sekarang gajinya adik-adik kalau zaman dulu sebelum saya kerja gitu ya, itu senior-senior saya yang udah pensiun sekarang itu ya Pak Novi ya, gajian itu tanggal 1 mulai rame Bank Mandiri, antri sampai panjang mau ngambil duit gajiannya gitu kan, bahkan sampai ke jalan, bener loh ini ya. Bener, karena kita kan kerjasama dengan perusahaan nih, saya jadi teller itu sampai keluar loh Bu Yanti gitu kan. Sekarang gaji itu udah lewat payroll gaji ya. Adik-adik sekalian harus wajib punya rekening ya. Rekening mana? Bank Mandiri, iya kan? Iya nggak Pak? Ya kan? Nah, rekening Bank Mandiri ini nanti kita daftarkan nih di perusahaan kita sebagai gaji kita ya. Jadi perusahaan sekarang nggak lagi pakai manual, harganya yuk satu-satu dipanggil, Rita ini gajinya amplop tanda tangan ya, misalnya gitu ya, Andi sini tanda tangan, nggak lagi ya.
Jadi mulai sekarang lah ya, mumpung ada kakak-kakaknya Bud di sana Bank Mandiri, buka rekening pun nggak lagi tanda tangan manual ya. Kita udah digital semua. Buka rekening, download Livin kita Bank Mandiri di sini ya, nanti dibantu sama kakak yang sekian. Dan nggak mahal. Kalau di bank mahal dong. Pembukaannya pertama berapa? 500.000 kan? Selalu minimumnya berapa? 100.000 dong. Mahal nggak? Mahal, saya juga mahal gitu kan. Kalau buka dengan kakak-kakak ini nanti, setoran awal minimal berapa kak? 100 ya. Selalu minimumnya berapa? 25 ya. Livinnya udah ada kan? Nah, murah banget gitu loh ya. Nanti kalau ada di kantongnya 50.000 nggak apa-apa ya. Minta bukain sama kakaknya. Ada di kantongnya 25 nggak apa-apa ya. Yang sekarang ada di kantongnya 25.000 nggak apa-apa. Sekarang nggak zamannya lagi ada buku tabungan. Di Livin ada semua histori transaksinya ya. Itu ya Pak Denny ya. Jawab ya, banyak banget ya Pak ya. Itu kalau saya sampaikan sampai maghrib kita Pak ya Pak ya. Saya maghrib nanti ya. Nah, yang terakhir apa ya Pak ya? Boleh saya memimpin sedikit kali terakhir? Gaji ya? Iya betul. Nah, kalau start dari Kria tadi Pak, yang kontrak ya, startnya itu mulai dari 3 juta ya. Kalau dia fresh graduate yang dari officer ya, fresh graduate itu startnya 5 juta ya. Jadi teman-teman bisa pilih di website tadi tuh, mau yang dari staff, mau yang dari ODP, boleh ya. Kenapa Bu? Nah, langsung kepala cabang. Wah, kepala cabang tuh sama Pak, ada jenjang karir, ada jenjang gaji. Ya, ada jenjang karir, ada jenjang gaji. Itu menyesuaikan Pak ya. Saya kalau misalkan dari kepala cabang nih, ya alhamdulillah udah 2 digit Pak gitu kan. 2 digitnya berapa gitu ya. Alhamdulillah Pak, kalau untuk gaji saya yakin Pak ya, kita tergantung inilah ya pengeluaran kita gitu kan ya Pak ya. Bisa di manage tadi gitu kan, sama walaupun ada gajinya besar kecil tapi kalau kita merasa cukup semua gitu kan, bagaimana kita memanage gaji kita tadi itu ya Pak Denya. Terima kasih ya dari saya, thank you Pak. Baik, terima kasih Bu Maulin. Wah, luar biasa sekali. Sudah jelas Bapak, terutama yang terakhir tadi ya Bu ya, pasti ya yang ditunggu pasti, itu. Ditunggu itu kan. Betul. Baik, para hadirin, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya ya Ibu ya. Betul, jadi mungkin nanti kalau mau bertanya lebih lanjut bisa langsung datang ke booth Bank Mandiri ya. Jadi akan dipersiapkan dulu untuk CV atau lamarannya, atau mungkin bisa tadi lewat website tadi ya Ibu ya. Langsung aja. Sekarang sudah dipermudah oleh Bank Mandiri. Jadi bisa langsung untuk klik aja kalau misalnya mau melamar, di situ sudah tersedia persyaratan, kriteria dan sebagainya, langsung masuk ke website Bank Mandiri. Baik, kita berikan aplaus yang paling meriah kepada Ibu Maulin dari Bank Mandiri. Langsung akhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Maulin atas materi ya teman-teman yang mungkin baru tahu mengenai Bank Mandiri di cabang Jakabaring ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau mau melamar, boleh aja langsung ke website yang sudah dijelaskan tadi ya. Baik teman-teman, kayaknya sudah pada letih lesu ya. Oh lapar, ada yang nyeletuk lapar. Tapi kita masih banyak ya untuk talk show kita kali ini, biar teman-teman bisa tahu nih mengenai perusahaan apa aja yang ada di Job Fair Universitas Bina Dharma. Oke, jadi kita langsung saja untuk perusahaan selanjutnya, itu ada dari PT PKSS ya. Baik, kita persilakan, kita undang maju ke depan kepada Mbak Umbul Sabila selaku asisten psikolog beserta tim rekrutmen untuk maju ke depan. Baik, terima kasih Mbak, silakan, boleh. Iya, boleh. Baik, sekarang di depan kita sudah ada Mbak Umu Sabila ya dari PT PKSS. Baik Mbak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak. Halo semuanya, selamat siang. Kenapa pada lesu banget ya? Iya, mungkin saya boleh agak semangat ya, harusnya agak semangat Mbak. ya. Kita harus agak semangatnya ya. Saya izin berdiri ya. Iya, boleh Oke. silakan. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Kurang kencang, selamat siang.
Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari Universitas Bina Dharma. It's such a big opportunity juga buat kami selaku perusahaan bisa hadir untuk job fair second ya. Ini yang kedua ya? Iya, yang kedua kalinya, Mbak. Betul. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Bila. Kepanjangan kalau misalnya Umul Sabila, cukup panggil Bila saja. Kami dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera, atau yang bisa disingkat PT PKSS Palembang, salah satu perusahaan outsourcing terkemuka di Indonesia, terbesar yang memiliki 34 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa lihat company profile, boleh ya Mbak ya? Boleh, silakan Boleh. Mbak. Oke. Bisa tolong disaksikan company profile dari PT PKSS. Sepertinya masih ada ini ya Mbak ya, kita tunggu terlebih dahulu. Gak apa-apa. Iya. Di era yang serba dinamis, serta terjadinya disrupsi ekonomi dan teknologi, menuntut kita untuk bertransformasi bisnis, teknologi informasi, keuangan, SDM, internal control dan marketing komunikasi untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi. PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) merupakan perusahaan anak Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) dan Dana Pensiun BRI. Berdiri pada tahun 1999, PT PKSS terus berkembang sebagai perusahaan terbaik di bidang jasa pengelolaan sumber daya manusia. PKSS memiliki 34 jaringan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Visi dan misi PKSS ialah menjadi perusahaan terbaik di bisnis sumber daya manusia di Indonesia yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lahir dalam rangka memberikan nilai tambah bagi stakeholder. PKSS dengan value-nya prioritas, profesional, reliable, integritas, orientasi bisnis, dan kepuasan pelanggan serta inovasi dan kreativitas. PKSS hadir sebagai HR Solutions Partner. PKSS mengembangkan sumber daya manusia perusahaan Anda dengan 3 solusi terpadu, MPO, BPO, dan TPO. Manpower Outsourcing menyediakan SDM profesional dan ahli di bidangnya, merupakan perhatian kami dalam mendorong perusahaan Anda agar fokus pada pengembangan dan efisiensi bisnis. Bisnis Proses Outsourcing menyediakan solusi layanan SDM yang mampu menjalankan pelaksanaan fungsi strategi bisnis perusahaan Anda. Knowledge Process Outsourcing menyediakan solusi layanan untuk meningkatkan pengetahuan SDM yang mampu menjalankan pelaksanaan fungsi
atau tugas bisnis strategis perusahaan Anda. PKSS merupakan pilihan tepat untuk perusahaan Anda dengan berbagai macam keunggulan yang dimiliki, seperti memiliki pengalaman bisnis yang telah teruji di bidang sumber daya manusia sejak tahun 1999. Jaringan kerja didukung dengan 34 kantor cabang di seluruh Indonesia, didukung sistem teknologi yang dapat diandalkan, mengelola 47.500 pekerja dan lebih dari 300 klien di berbagai sektor industri, memiliki tenaga kerja profesional di bidang SDM dan psikolog yang tersebar di seluruh Indonesia. PKSS siap memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda. PKSS, HR Solutions Partner. Baik, itu tadi adalah profil company ya Mbak ya. Betul dari sekali. PT PKSS. Boleh Mbak, Betul. mungkin teman-teman udah penasaran nih. Udah penasaran Iya, ya? baik. Oke. Saya izin berdiri ya. Ya, boleh silakan Mbak. Halo semuanya, jadi kami dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera, PT PKSS Palembang, salah satu HR Solution Partner terkemuka di Indonesia. Apa sih PT PKSS itu pertanyaannya paling ya Mbak ya. Apa sih PT PKSS itu? PT PKSS adalah penyalur sumber daya manusia yang bersifat outsourcing ataupun headhunter kepada perusahaan multinational company, BUMN maupun swasta yang ada di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman lihat di akhir video tadi, kenapa sih kok PKSS ada banyak banget nayangin logo perusahaan? Itu ya. Salah satunya ada Bank BRI, ada Pegadaian, ada juga yang lain sebagainya, ada PT Trakindo dan lain sebagainya. Karena kami sebagai HR Solution Partner bertugas untuk menyalurkan sumber daya terbaik. Jadi di sini kami memiliki misi mencari kaula-kaula muda, mencari remaja-remaja muda yang mau berkarir di BUMN, swasta maupun national company yang bisa melalui PT PKSS. Seperti itu. Jadi kami banyak banget lowongan kerja yang sangat-sangat terbuka. Saya spill sedikit, ada frontliner untuk di Bank BRI, lalu kami juga mencari untuk petugas administrasi di BPJS Ketenagakerjaan, lalu kami juga mencari ada banyak sekali ya untuk anak perusahaannya Bank BRI ada di Bank Raya, lalu juga di Pegadaian kami juga mencari sales promotornya dan banyak sekali lowongan kerja. Jadi bisa banget untuk teman-teman kaula-kaula muda yang untuk mau berkarir di melalui PT PKSS seperti itu. Baik, sudah cukup Mbak untuk Cukup. penjelasannya. Baik, mungkin teman-teman mengingat waktu ya kita Mbak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya atau misalnya nih masih penasaran mengenai PT PKSS, boleh langsung datang ke booth-nya Mbak ya. Boleh Booth-nya ada di luar Mbak, betul? Ada di bisa sebelah sini, ada di sebelah dalam sini. sini, di gedung yang di sebelah. Oke, di gedung yang sebelah. Ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa datang ke booth-nya. Baik, ada lagi Mbak yang ingin disampaikan mengenai perusahaan PKSS ini? Mungkin di sini saya mau bilang aja ke teman-teman kalau saya lagi cari lowongan kerja yang cukup banyak, ya. Apalagi lulusan D3, S1, salah satunya kami lagi mencari untuk frontliner. Untuk di Bank BRI, kami lagi juga mencari sekretaris untuk di Hutama Karya. Ayo siapa yang nggak tahu perusahaan-perusahaan terkenal itu? Lalu saya juga lagi mencari untuk di Bank Raya, saya lagi mencari petugas administrasi untuk di BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan besar bukan? Nah jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh banget langsung datang ke booth kami dan langsung melamar. Saya tunggu.
Gitu aja. Baik, siap. Ternyata banyak sekali ya Mbak Banyak ya banget. lowongan pekerjaan yang dibuka oleh PT PKSS ini. Nah teman-teman jangan membuang kesempatan ya Mbak ya. Jadi Betul kalau sekali. misalnya teman-teman ada yang mau melamar, yuk langsung aja datang ke booth PT PKSS ini ya. Oke, baik terima kasih Mbak Umul ya. sama-sama. Terima kasih Mbak Bila atas kesempatannya Sama-sama, ya yang sudah saya juga diberikan. terima kasih. Iya, materi yang tadi sudah mungkin cukup singkat tapi memberikan suatu garis besar ya Semoga mengenai kena perusahaan. ya? Iya Iya. betul, semoga kena, pasti akan kena ya. Oke, baik terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Bila ya. Terima kasih banyak Mbak Bila. Oke, persilakan untuk kembali ke tempat. Teman-teman mungkin kita langsung lanjut aja ya. Jadi satu lagi perusahaan yang akan kita undang ke sini untuk memberikan materi kita mengenai perusahaan mereka. Baik, kita panggilkan dari PT Rifan Financindo ya. Kami panggilkan yang terhormat Bapak Agus Setiawan selaku Business Manager dari PT Rifancindo. Baik Bapak, kami persilakan. Ya, boleh. Iya, boleh. Baik, sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dan juga langsung saja untuk materinya diberikan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Agus Setiawan, saya selaku Business Manager di PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada pimpinan Universitas Bina Dharma Palembang dan juga yang terhormat kepada rektor, seluruh rektor dan dekan-dekan Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai company profile perusahaan. Boleh. Nah, nanti ini ada video ya, video secara singkat mengenai legalitas perusahaan. PT Rifan adalah perusahaan pialang terbaik di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti dan merupakan anggota dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Clearing Berjangka Indonesia. Bursa dari PT Rifan Financindo Berjangka adalah BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta. Dana nasabah ditempatkan di rekening terpisah atau segregated account, lalu dijamin keamanannya oleh PT KBI dengan kepanjangan Clearing Berjangka Indonesia. Dan untuk seluruh aspek ini, kita diawasi langsung oleh Bapepti. Bapepti merupakan kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi yang berada di naungan langsung oleh Kementerian Perdagangan. Untuk mengecek legalitas PT Rifan, bisa banget dicek di www.bapepti.co.id. Dalam situs tersebut, kita dapat melihat daftar nama wakil pialang yang akan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11. Surat Edaran 11 atau SE11 merupakan tanda bukti bahwa nasabah telah memiliki akun di PT Rifan Financindo Berjangka. Lalu, apa yang akan kami tawarkan? Untuk kali ini, kami akan menawarkan produk kami yaitu emas. Karena dalam jangka waktu yang panjang, harga emas cenderung naik. Market emas buka mulai jam 6 pagi hingga 3.30 pagi. Jadi akan bergerak selama 22 jam per hari.
Dan selama 22 jam, market emas berfluktuasi naik dan turun. Untuk fluktuasi bisa menghasilkan 5-25 poin per hari. Untuk nilai per satu poinnya adalah Rp1.000.000. Dan untuk dana jaminan per satu lotnya adalah Rp10 juta. Lalu bagaimana cara transaksi yang aman? Di sini kita memiliki metode. Metode yang kami gunakan adalah sign-in bell. Dengan metode ini, nasabah bertransaksi di jam 6 pagi. Mengapa harus jam 6? Karena jam 6 merupakan open market. Dan pada saat itu, harga emas belum menentukan harga terendah dan belum menentukan harga tertinggi, sehingga harganya masih stabil. Dan untuk target penjualan, kami bisa menargetkan 1,22 poin dari harga pembelian. Kenapa hanya 1,22 poin saja? .22 poin merupakan angka yang telah kami lakukan riset dari tanggal-tanggal sebelumnya, bahwa pergerakan harga emas dari harga buka ke harga tertinggi untuk selisih 1,22 poin tersebut selalu tercapai. Jika kita menargetkan satu hari tersebut 10 poin, belum tentu akan terjual. Tapi, kalau kita menargetkan 1,22 poin, itu bisa tercapai. Untuk mengecek data tersebut, kita bisa cek di historical data emas investing. Lalu bagaimana contoh transaksinya? Transaksi yang kita gunakan adalah sistem buy online. Jadi nasabah tinggal mengklik harga pembelian di hari tersebut, misalkan di harga 1.500. Lalu, nasabah tinggal menambahkan 1,22 poin dari harga pembelian. Kita tinggal menginput ke harga 1.501,22, maka otomatis harga tersebut akan langsung terjual. Pada saat harga sudah menyentuh yang ditargetkan, maka nasabah sudah take profit sebanyak 1,22 poin. Dikalikan dengan per satu poinnya adalah Rp1 juta. Maka di hari itu, nasabah telah mendapatkan profit sebanyak Rp1.220.000. Tapi ini masih kotor ya, karena kita adalah perusahaan pialang, maka dikenakan fee and tax sebanyak Rp333.000, sehingga bersihnya adalah Rp887.000 dalam waktu satu hari. Jika dihitung per bulan, keuntungan yang didapat adalah Rp887.000 dalam waktu satu hari, kita kalikan dalam 20 hari kerja, karena Sabtu Minggu market emas libur, maka keuntungan yang didapat adalah Rp17.740.000 atau setara dengan 17,7% per bulan. Kemudian berapa profit per tahun yang akan didapatkan? Rp17.740.000 dikalikan dengan 12 bulan, maka profit yang akan didapatkan adalah Rp212.880.000. Disclaimer, transaksi ini selain mengandung peluang juga mengandung risiko atau high risk, high return. Begitulah cara mendapatkan profit di PT Rifan. Mudah bukan? Tunggu apa lagi? Let's join with us! Baik, mungkin itu tadi adalah profile company ya Pak ya dari PT Rifan Financindo. Nah, boleh Bapak silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Nah, kalau PT Rifan ini kan kita salah satu perusahaan jasa keuangan, tapi basic kita di perusahaan pialang. Karena kebanyakan masyarakat atau anak-anak sekarang kan taunya di perbankan sama asuransi. Padahal ada juga yang namanya perusahaan pialang. Itulah salah satunya PT Rifan ini.
Dan juga PT Rifan ini salah satu perusahaan pialang terbesar di Indonesia. Karena di Palembang ini kita udah dari tahun 2007. Kalau di kantor pusatnya kita udah dari tahun 2000. Nah, jadi kalau di sini kita lagi membuka lowongan pekerjaan buat ini anak-anak milenial yang lagi mau cari kerja atau juga yang sambil kuliah juga bisa di sini. Karena kita kerja juga bisa sambil kuliah di sini. Tinggal diatur aja jadwalnya. Nah, kalau di sini kita kerjanya lebih ke pendataan dan komunikasi. Jadi tugas-tugas untuk karyawan itu biasanya melakukan nelpon atau contacting. Nanti diatur jadwal ketemu. Nanti ketemunya juga didampingi atasan atau manajer dan juga difasilitasi oleh kantor. Jadi tugasnya itu cuman mengatur jadwal ketemu. Kalau nggak ada yang ditemuin di luar berarti standby-nya di kantor. Jadi tugasnya seperti itu. Karena kita ini kerjanya per tim. Tapi yang benefit yang didapat yang paling besar tuh si karyawan yang melakukan SOP perusahaan. Nah, selain dari gaji juga kita di sini ada juga namanya komisi. Nah, komisi itu kita unlimited income. Jadi kalau unlimited income itu kita nggak terhingga. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta. Nah, itu real itu. Jadi kita kerja di sini kita transparan. Siapa yang kerja keras itulah yang akan mendapatkan hasil yang besar. Nah, selain dari komisi juga kita ada namanya reward. Nah, reward itu kita ada namanya reward bulanan dan reward per 3 bulan sekali. Kalau reward bulanan kita jalan-jalan ke Lampung. Tapi kalau reward per 3 bulan khusus untuk di 3 bulan ini sampai akhir tahun kita jalan-jalannya ke Hong Kong dan ke Makau. Itu syarat dan ketentuannya nanti ada disampaikan di perusahaan. Itu bisa kita capai secara gratis asalkan kita udah capai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi itu aja Mbak. Sebelumnya makasih banyak Mbak. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk informasi ya mengenai PT Rifan Financindo ini. Buat teman-teman yang mungkin nanti mau bertanya-tanya Pak ya, mungkin lebih lanjut lagi bisa ke booth ya Pak ya. Boothnya ada di luar? Di luar sebelah ya. kiri. Di bawah sebelah tangga. kiri di tengah. Di bawah tangga. Oh, di bawah kiri. tangga, betul. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau melamar atau misalnya mengirimkan CV-nya untuk ke PT Rifan Financindo, boleh silakan datang ke booth-nya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kita mengingat waktu ya, terima kasih sekali. Kita berikan aplaus yang meriah ya untuk Bapak Agus dari PT Rifan Financindo yang sudah memberikan materi banyak sekali mengenai perusahaannya. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah menunjukkan waktu siang. Kita isoma terlebih dahulu ya buat teman-teman para hadirin yang datang ke sini dan juga buat semua hadirin yang sudah datang ke Job Fair ini, kita akan isoma terlebih dahulu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke sini pukul 1:30 siang ya, jam 1:30. Nanti akan ada door prize ya, door prize yang menarik untuk kalian semua dari berbagai perusahaan yang sudah memberikan door prize juga untuk kalian, jadi jangan dilewatkan ya. Dan juga tadi ada barcode ya. Nah, ini adalah barcode untuk teman-teman yang di sini maupun yang juga menonton secara live streaming. Boleh nih, silakan, boleh difoto untuk teman-teman yang sudah ada di luar ya. Teman-teman yang ada di sini adalah materi dari First Study Jepang tadi ya. Mungkin kalian banyak yang masih belum tahu, masih belum mengerti dan sebagainya. Ini bisa di scan ya, silakan dilihat materinya seperti apa. Mungkin nanti ada yang berminat, apalagi tadi masih malu-malu bertanya ya Bu Yanti ya. Jadi nanti ini untuk di scan aja barcode-nya, boleh difoto untuk teman-teman juga di luar sana yang mungkin sudah ada di luar. Nanti boleh di scan dan boleh dilihat materi dari First Study Jepang tadi. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita isoma terlebih dahulu dan jangan lupa kita akan bertemu lagi nanti di pukul 1:30 siang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.